Terus bang. Yes, selamat siang Sobat Tiki, Sobat Goes dimanapun kalian berada ya. Dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, dari berbagai komunitas ya. Semuanya selamat siang, selamat datang di webinar Sobat Goes persembahan dari Tiki. Luar biasa. Langsung dari Grebel Lipomopuli, saya Ruben Doni, host Anda untuk siang hari ini.
seneng banget siang hari ini webinarnya Tiki adalah masuk ke episode ke-7 dengan tema talk show yang kita banget nih, cyclist banget, sobat goes banget, dengan judul bahas seputar goes bareng komunitas. Pastinya di sini semua teman-teman all cyclist, ada dari Dalcott Loop, ya kan, Lipo Loop, Mozia Loop, Asut Loop, Bintaro Loop, dan dari berbagai pelosok di Indonesia yang lagi suka goes. Ini adalah webinar paling tepat karena di sini kita akan full membahas tentang cara goes yang benar, ya kan, mitos fakta tentang goes, dan apalagi kan sekarang masih pandemi nih. Saya juga menyarankan untuk semua teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan semua kita yang ada di studio ini di Grebel Pomopuri sudah melewati protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita aman semuanya. Jadi goes juga harus aman. Alright. Buat semua teman-teman, aku mau juga ngingetin bahwa hari ini itu seru banget. Dapat insight-nya, dapat knowledge-nya, tapi juga dapat hadiahnya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat hadiah, tungguin aja. Baik banget hadiah person dari Tiki dan dari semuanya menanti kalian semuanya. Tapi sebelumnya, mungkin teman-teman bertanya, Mas Ruben, ini siapa aja sih narasumber yang pastinya akan sharing ke kita semuanya? Yang pertama ada ketua dari komunitas Peloton Perjuangan, sebuah komunitas sepeda yang melahirkan atlet-atlet nasional nih. Atlet keren yang base-nya di Karawaci, Tangerang. Ada Om Jeffrey Tarore nanti. Berikutnya ada juga Om Handika yang memiliki pengalaman di dunia sepeda sebagai National Commissioner. Nah, saat ini juga bekerja sebagai tim marketing Avelio. Dan juga sudah terjun di bidang sepeda sejak tahun 2009. Jadi sudah 12 tahun sepeda, ngerti banget. Jadi buat teman-teman yang ngerti RD apakah, FD apa, ini paham banget nih. Sampai baut-bautnya dia paham ya. Selanjutnya ada juga Bro Luki Tantra, strategis manager dari Polygon Group yang merupakan merek sepeda dari Indonesia yang sudah hadir di Indonesia lebih dari 31 tahun. Jadi banyak banget, ini adalah narasumber yang luar biasa. Nah, sebelumnya saya juga ingin memastikan bahwa buat semua teman-teman, pertama nih, pastikan Anda semua sudah berada di tempat yang nyaman untuk mengikuti webinar ini. Jangan sampai di rumah tetangga ya, nggak boleh ya. Yang kedua, pastikan koneksi internetnya dalam keadaan stabil dan jangan lupa untuk baterai laptopnya atau handphonenya dalam keadaan penuh. Jangan sampai nanti pas udah nanya nih pertanyaannya dan Anda menang, mati. Selanjutnya, selain pembicara, hanya moderator yang dapat memiliki akses mic. Jadi kita nih, nah untuk peserta dapat berinteraksi di kolom chat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di kolom chat sekarang nih, buka di sebelah sini nih, ada namanya kolom chat. Nah, di situ teman-teman bisa nanya, teman-teman bisa jawab tentang apapun itu. Nah, selanjutnya durasi terhadap talk show akan ada durasinya dan setiap talk show akan ada question and answer. Jadi pastikan teman-teman bertanya karena kenapa? Karena nanti penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari para sponsor dan tentunya dari Tiki. Yes, alright, langsung aja kita akan mulai. Dan yang terakhir saya juga mau ngingetin buat teman-teman yang nanti mau nanya nih, tolong isi formatnya seperti ini ya. Formatnya adalah nama, spasi nomor handphone, spasi pertanyaannya. Nah, oke. Sudah jelas ya? Nah, berikutnya kalau tadi saya selalu ngomong tentang ada games nih. Kita ada games yaitu namanya Kahoot. Cara mainnya gampang banget. Nanti yang pertama teman-teman langsung buka aja Kahoot Game atau di www.kahoot.id. Nanti teman-teman disuruh masukin pin gamenya. Pin gamenya akan saya sebutkan nanti ketika kita akan bermain di segmen Kahoot, alright? Nanti ketika game dimulai, teman-teman caranya gampang banget. Jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dengan tepat dan dengan cepat. Nanti pemenang akan diumumkan di akhir segmen dan setiap pertanyaannya kita bisa lihat siapa skor tertinggi untuk permainan Kahoot. Yang kedua, nanti juga akan ada pengumuman untuk kuis sosial media yang berhadiah sepeda dan juga jersey dan juga gloves dari Avelio. Terakhir, buat penanya terakhir akan mendapatkan hadiah juga dari kita. Jadi tanya sebanyak-banyaknya, nanti biarkan teman-teman panitia di sini yang memilih siapa kira-kira teman-teman dengan pertanyaan terbaik. Alright, langsung saja kita mulai teman-teman. Sobat Goes, Sobat Tiki dimanapun Anda berada. Narasumber pertama, narasumber yang kita akan tanya-tanya, gimana sih cara goes yang benar dan cara misalnya, Mas saya tuh udah ada temen loh, suka goes nih, kayaknya mau buat komunitas deh. Gimana cara membuat komunitas goes yang sehat dan bisa saling produktif untuk kita semuanya. Langsung saja ladies and gentlemen, semua Sobat Goes, Sobat Tiki, tepuk tangan yang meriah untuk Om Jeffrey Tarore, Ketua dari Peloton Perjuangan. Om Jeff, what's up? Siap.
Ben, apa kabar? Baik Om Jeff. Ini Om Jeff nih kalau misalnya teman-teman aktif di dunia sepeda, siapa yang gak kenal Om Jeff ya? Karena emang udah dengkotnya sepeda. Semua kenal dia. Ya. Tapi kita mau nanya lebih ke flashback dulu nih Om Jeff. Kan orang-orang tahu lu tuh main sepeda udah lama banget. Tapi pertanyaan gue kan setiap orang kan awal mula main sepeda kan beda-beda kan. Ada yang gara-gara pandemi, ada gara-gara nggak punya hobi lagi, atau sepeda dikasih temen. Nah, kalau lo sendiri Om Jeff, itu awal mula lo terjun ke dunia goes tuh gimana sih? Kalau lu pertama mulai goes gara-gara? Gue jujur, gara-gara pandemi gue ya. Nggak ada kegiatan. Nah basically gue pertama kali goes itu gara-gara ngelihat orang pada goes. Jadi kalau nggak salah 2017 lah awal gue pingin. Pas gue lihat nemenin istri lari itu kok ada yang sepedaan kenceng-kenceng semua ya. Ya masa mereka bisa gue nggak bisa? Nah itu terus mulailah. Ya butuh waktu 3 bulan lah untuk reconsider gue mampu nggak, sanggup nggak, sampai akhirnya yaudah yuk coba belilah sepeda pertama, pikir yaudah beli pertama kali goes mati gue. Yang namanya speed, namanya goes sejam 20 kilo tuh rasanya aduh pegel banget semuanya. Pantat pegel ya? Pantat pegel, hati pegel, semuanya pegel, kayak buset gue buang duit buat begini aja gitu. Tapi itu awal-awal ya kan. Terus setelah sebulan, 2 minggu makin seru nih. Terus 3 minggu makin seru. Terus mulailah coba, oh ada rombongan ikutin. Awal copot. Terus udah mulai bisa nempel. Nah itu kepuasannya tuh, udah mulai bisa nempel. Terus ya udah naiklah, upgrade sampai akhirnya sekarang. Gitu. Luar biasa kisahnya ya. Berarti memang kalau bicara tentang road bike ini berbicara juga tentang teknik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada cyclist nih baru belajar road bike, bilang ikut pelotonnya susah atau nggak bisa nempel peloton, ya sama, semua juga dimulai dari hal-hal kayak gitu ya. Jadi harus ngerti teknik, itu yang paling penting. Nah, kita kan berbicara ini temanya adalah bahas seputar goes bareng komunitas. Kan sekarang komunitas udah banyak, Om Jeff. Banyak. Maksudnya kita nggak usah komunitas yang gede deh, kayak misalnya kita teman kantor, sama-sama suka road bike atau suka akhirnya bersepeda jadi ya. Komunitas baru kan? Iya, komunitas bikin komunitas. Tapi pertanyaannya, lu kan sebagai ketua dari sebuah komunitas yang misinya memang punya misi khusus nih, punya misi yang luar biasa, yaitu Peloton Perjuangan. Boleh dicek ya, @Peloton Perjuangan. Nah, gue mau tahu dulu nih, boleh nggak sih lu sharing apa itu Peloton Perjuangan biar jadi apa ya? Insight, inspirasi buat semua teman-teman yang mau build komunitas. Jadi basically komunitas Peloton Perjuangan itu awalnya tuh simple. Jadi awalnya memang kumpulannya pehobi, tapi nggak cuma pehobi doang nih. Jadi isinya ada orang tua yang pehobi, yang udah 30-an ke atas, sama ada anak-anak muda nih. Anak-anak muda nih dalam artian umur 14 sampai umur 18. Masih muda gitu. Masih muda. Yang memang mereka backgroundnya adalah potensinya mau jadi atlet. Tapi sebelumnya nggak ngerti sepeda juga kan? Sebelumnya nggak ngerti sepeda juga. Nah, jadi memang kita di situ tujuannya, yuk gimana kita goes bareng, senang-senang, tapi juga memberikan faedah ke komunitas lainnya, ke surrounding. Jadilah kita bikin komunitas Peloton Perjuangan, plus di situ ada anak-anak muda yang memang atlet di daerah situ, calon atlet kota lah, atau daerah Tangerang. Memang misi kita untuk anak-anak daerah Tangerang. Jadi kita coba rangkul, kita coba kasih diajak goes, dikasih pengarahan dan sebagainya. Itu adalah tahu kan Om Apin, nah beliau yang bagian untuk coachingnya lah, gitu. Dan untungnya so far sih kita lihat memang banyak ups and down-nya komunitas itu. Ada yang mau bikin begini, mau bikin begitu. Padahal kan kita sebenarnya di komunitas namanya ya udah kita cuma mau senang-senang aja gitu. Dan ya udah so far kita udah lumayan membuahkan hasil. Beberapa binaan dari PP Peloton Perjuangan udah ada yang bisa main di level Porda. Terus ada juga satu yang kita udah coba bisa, dan untungnya dengan support yang lain juga kita bisa titip untuk training camp juga di salah satu tim konti Indonesia, which is it's a big achievement lah. Betul. And jadi memang bawa komunitas sepeda tuh nggak hanya cuma buat lu doang gitu, nggak cuma buat gue mau komunitas sepeda, gue mau yang kenceng, nggak bisa gitu juga. Jadi kita mesti ada, kita dapat dan yang lainnya juga dapat. Luar biasa ya Peloton Perjuangan. Jadi memang kalau misalnya teman-teman nggak tahu, mungkin ada yang di luar Jabodetabek, Peloton Perjuangan ini image-nya adalah sebuah komunitas yang kenceng banget. Sebelum COVID itu ibaratnya kalau misalnya
kita mau tes kemampuan kita, coba Peloton Perjuangan. Kalau copot berarti belum cocok. Padahal gue juga copot. Yang nggak copot anak-anak muda. Iya. Iya, sama satu nanti ya. Tapi ini, gini, Om Jeb, kan lo tadi bilang bahwa komunitas ini bukan masalah speed lah. Speed itu bonus. Tapi yang pertama adalah gimana kita kasih inspirasi, faedah ke diri kita dan ke orang lain. Jadi namanya komunitas ya. Tapi kalau misalnya nih, orang mau bikin komunitas sepeda kecil-kecilan, mungkin lo bisa kasih 3 steps awal gimana caranya membuat komunitas yang misalnya long last. Karena kan nggak mungkin kan bikin komunitas tiba-tiba 3 bulan. Pasti kan banyak banget yang pengen bikin komunitas tapi pengennya long last gitu. Iya. Yang pastinya harus satu suara dulu. Betul. Jadi memang oke, sama-sama hobi sepeda nih. Ya, oke, semua hobi sepeda. Tapi mesti satu suara dulu. Jadi katakan kayak gue pingin bikin komunitasnya goesnya kuliner. Ya udah mesti satu suara bahwa memang semua suka kuliner. Kayak gocapan ya, goes cari sarapan. Ya, nah karena dengan gitu kalau visinya udah sama, suaranya udah sama, kedepannya bakal lebih mudah lagi. Oke. Jadi first thing first adalah samakan visi misi di awal. Betul. Karena kalau visinya udah sama, apapun jalannya pasti ujungnya satu nih goalnya. Oke. Terus kita balik lagi, ada lagi Boy. Terus udah gitu, enggaknya udah lu aja. Suka gini bikin tanggung. Ibaratnya udah mau dicetol, dia melipir. Aduh, kayak saya kenal orang gitu ya. Nah, kita balik lagi ke goes nih. Kalau Om Jeb sendiri kan goes sudah lama gitu, punya teman-teman juga ya banyak lah di berbagai komunitas gitu. Punya nggak sih pengalaman menyenangkan selama goes? Kalau menyenangkan pasti setiap goes itu menyenangkan. Tapi maksudnya pengalaman unik yang menurut lo, anjir nih gue sama goes nih gue nggak bisa lupain nih pengalaman ini. Banyak. Sebenarnya hampir semua setiap kali goes keluar tuh, apalagi sama teman-teman di Dalkot atau di Binloop atau di Mozilla, semuanya selalu seru lah. Cuma yang paling yang paling benar-benar berkesan itu adalah waktu, ada beberapa sih ya sebenarnya, jadi nggak paling berkesan juga. Paling pertama adalah waktu gue bisa pertama kali itu gandolin AGB. Gandolin Koroy. Itu susah. Persiapannya gue 4 bulan buat gandolin Koroy. Wow. Nah udah bisa, itu happy itu pertama. Terus happy yang berikutnya adalah saat dapat kesempatan untuk bisa ikutan goes ke Jogja bareng tim KFC. Wow. And ngelihat betapa jauhnya gap antara pehobi dengan atlet. Bahwa memang atlet itu ya memang atlet ya, memang kerjanya atlet gitu. Yang kita pehobi ya udah. Tapi biarpun copot, tapi gue di situ seneng. Ya, betul. Itu copot yang paling seneng adalah waktu goes di Jogja. Wow, jadi memang kalau misalnya main road bike, mungkin pengalaman teman-teman Sally, pengalaman teman-teman road MTB pasti juga sama-sama unik ya. Tapi karena kita emang penggoes hobinya di road bike, emang pengalaman unik adalah pengalaman ketika copot, ketika pelotonan. Uniknya karena gini, copotnya sekali, dibahasnya 1 bulan. Kadang copot sekali, dibahasnya setahun. Itu tuh biasa kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi keseruan komunitas sepeda itu begitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang pernah copot dari peloton, nggak apa-apa. Kita pun copot. Saya pun sampai sekarang copot. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Jadi biarin aja ya orang narik, kita tuh copot, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nih pengalaman menyebalkan selama goes, pernah nggak sih? Ada. Copot. Jadi copot itu menyenangkan dan menyebalkan. Iya. Paling pasti itu copot itu paling menyebalkan. Apalagi kita udah persiapan. Apalagi tidur dari jam 7. Udah tidur udah bener nih, tidur dari jam 7 pagi. Semalam makan karbo loading. Udah bener. Terus tiba-tiba pas goes baru 500 meter copot. Nah, saya biasanya nyalahin yang narik biasanya. Lu narik yang halus dong gitu. Biasa kita. Ya, tapi sebenarnya pengalaman paling nyebelin goes ya itulah. Atau saat tiba-tiba kita merasa gue udah bener nih. Latihan udah bener, ini udah bener, tapi ya memang begitu, di atas langit masih ada langit kan. Betul, di atas langit masih ada langit. Iya. Banyak langit justru. Banyak langit. Wah, langitnya mah banyak banget kalau komunitas sepeda kan. Iya benar. Lu kuat di loop sini, begitu main ke loop tetangga, habis. Sayur. Itu. Benar-benar. Jadi harus memang, mungkin lagi pandemi ya, jadi kita nggak boleh kemana-mana, tapi nanti ketika kita udah semua vaksin, kayaknya seru ya kalau misalnya ganti loop, ganti teman. Jadi komunitas ini lebih kayak ke keluarga dan gimana cara kita bisa improve bareng. Indeed. Jadi buat semua teman-teman goes yang sekarang lagi menyaksikan webinar dari Tiki, tolong dong tulis di kolom chat siapa yang sering copot di sini. Nanti kita akan bacain nama dan copotnya di loop mana. Ya biar kita bisa kasih tahu gitu. Copotnya berapa meter? Copotnya pas berapa kilo?
Kalau copot pas 30 kilo itu wajar. Bagus. Tapi kalau baru pemanasan copot itu nggak wajar. Kan pemanasan 20 km per hour. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya nih. By the way, kalau mau nanya sama Om Jeb sekarang juga teman-teman tulis di kolom chat. Langsung pertanyaannya apa? Tentang goes boleh, tentang komunitas boleh, tentang ini juga teknik boleh ya, sama nutrisi gizi, karena bener loh. Kalau goes itu nutrisi juga harus kejaga, dan Peloton Perjuangan salah satu komunitas yang percaya bahwa scientific itu juga berpengaruh sama goes kan. Yes, Data juga penting. Data penting. Makanya teman-teman pakai Strava yang berbayar ya. Jangan sampai gratis. Lihat dong all time lu yang mana ya. Banyak tuh yang kayak gitu. Benar. Parah lu. Bayar dong. Nah, berikutnya. Nah, Om Jeff, ini apa tanggapan Om Jeff terhadap fenomena merajalelanya hobi goes? Nah, kalau gue nggak bisa ngomong karena memang gue adalah salah satu orang yang muncul karena fenomena merajalelanya goes. Kalau lu kan sempet sebelumnya udah maksudnya goes ketika cuma 5 orang kan lu sempet kan. Sekarang kan udah beramai banget. Iya, gue ngerasain kalau sebelum pandemi itu kalau misalnya hari Selasa Kamis kan suka ada tarkam tuh di Dalkot ya. Itu kalau lu lihat segmen satu hari itu paling 25 orang. Maksimal satu hari yang record segmen. Sekarang ratusan cuy. Bisa 300, bisa 400 tergantung harinya lah. Sebenarnya sih gue happy karena basically sangat happy nih karena ternyata sepeda jadi rame. Betul. And otomatis kesehatan berarti teman-teman itu udah mulai pada sadar, aware dari yang awalnya peleton malam. Ini kalau gue asumsinya mungkin banyak juga pasti yang dari peleton malam. Betul. Ajep pindah ke sini. Nah, which is sehat. Which is sehat. Nah, cuma memang downside-nya adalah yaitu karena ini pandemi, mungkin di awal-awal hype-nya lagi tinggi-tingginya, jadi ya takutnya kecolongan dalam artian ya ini nih, karena kita vaksin belum ada dan sebagainya. Tapi basically we're very happy karena makin rame berarti animo sepeda juga makin tinggi. Cuma tentunya kita berharap juga ini kan udah lewat dari 3 bulan, udah mau setahun ya. Jadi hopefully pada konsisten karena yang penting itu konsisten, jadi nggak cuma senang-senang aja. Tapi yang pasti adalah kalau goes tuh yang penting jangan kita cari happy, tapi jangan cuma ya udah cuma goes gitu aja. Kalau bisa memang semua ditingkatkan, ada target semua. Yang demen Uber segmen, yang demen foto-foto, tapi yang penting itu menjaga keselamatan dari teman-temannya juga. Kenapa? Karena kalau peletonan tuh sebenarnya yang paling bahaya itu peletonan. Betul. Dalam artian kalau itu kan rame ya. Lu tahu sendiri kan rame, satu bikin salah fatal ke belakang. Dan udah sering terjadi. Udah banyak orangnya ya. Udah banyak orangnya. Itu jadi memang kalau gue sih sangat happy. Cuma memang kita berharap dari teman-teman komunitas lainnya kan pasti banyak komunitas sekarang banyak baru safety riding yang pertama. Safety riding ataupun prokesnya. Karena yang paling bahaya adalah sekarang ini kalau teman-teman komunitas itu pokoknya di masa pandemi setelah selesai goes ya udah jaga jarak aja. Karena kayak kita di PP pun sekarang kita pencar. Jadi goes masing-masing lu kemana ya udah. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, teman-teman cyclist yang nggak tahu bahwa Peloton Perjuangan adalah salah satu pionir di mana ada komunitas goes yang mengkampanye tentang Han Solo atau goes sendiri. Memang a little bit boring gitu goes sendiri. Gue akuin, apalagi kita kalau touring ya. Tapi percayalah goes sendiri itu akan meningkatkan fisik teman-teman jauh. Jadi buat teman-teman yang biasa pelotonan, average-nya bisa 35, 30, apalagi Sally ya bisa 30, wah happy. Pas goes sendiri 20 aja udah ngap. Waduh, tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari gimana caranya kita sama-sama biar pandemi ini berlalu, alright? Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Om Jeff. Nah, ini kan banyak banget cyclist yang mungkin nggak selama Om Jeff gitu. Ya. Mungkin ada baru kayak gua, baru beberapa bulan ada di hobi sepeda, hobi goes. Nah, saran dan tips apa yang menurut Om Jeff ini penting buat cyclist baru? Boleh secara motivasi, boleh juga secara teknik. Maksudnya teknis aja. Oh, teman-teman harus latihan cadence, teman-teman harus latihan apa, boleh banget. Waduh, itu sih bebas ya. Yang penting konsisten. Jadi jangan cuma, gue baru beli sepeda, lagi anget-angetnya, terus sepeda. Tapi habis itu baru sebulan, 2 bulan, hilang.
Karena sayang. Sayang, betul. Karena sepeda itu kunciannya tuh ya konsistensi. Konsistensi. Coba lu, pernah nggak off lebih dari 4 hari? Pernah. Habis itu goes rasanya gimana? Wah, kayak mau mati. Nah, kayak itu. mau mati. Itu Asli. kunciannya. Kalau goes tuh yang penting adalah konsisten. Tapi bener ya, sepeda pasti teman-teman goes juga, goeser, Ya. sobat tiki, sobat goes semua pasti setuju sama gue. Oke. Sepeda adalah salah satu olahraga yang bukan hanya mengubah fisik tapi mengubah lifestyle. Iya. Gue tuh jarang banget yang namanya bangun subuh. Sekarang jam 4.30 pakai alarm, nggak pakai alarm, tidur jam berapa pun. Gua Pasti suka bangun kan? siapa yang bangunin gue? Nah. Gue kayak, siapa, jangan bangunin gue. Padahal dulu, lu baru pulang jam 4:30. Iya, pokoknya gue dulu nih sebelum pandemi itu gue jam 11 baru bangun. Karena kan dulu kan di gym maksudnya nge-gymnya jam berapa aja bisa. Iya, benar, Tapi benar. sekarang kalau di goes, lu datang jam 6.15 aja, parkir penuh. Penuh. Dan semua orang udah punya pelotonnya Tapi masing-masing. yes, itu benar itu. Itu gue setuju karena sejak goes itu lifestyle berubah jauh. Gue jauh. Sangat Jam berubah 8 udah ngantuk, diajak nongkrong jam 9. Udah nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau. Mata udah riuh. Iya, karena kenapa? Kalau kita pergi malam, kita happy malam, besok paginya kita nggak happy karena kita copot dari peloton. Pengalaman paling nggak enak kalau goes? Adalah Copot. copot. Ya, oke. Om Jeff, ini ada pertanyaan. Yes. Thank you banget buat udah yang nanya. Ada Mbak Aprilina Wulandari Wulandari. dari Bengkulu. Tepuk tangan Bengkulu. Apa kabar Bengkulu? Sehat-sehat selalu ya. Dengan nomor telepon 0857 XXXXX. Mau bertanya kepada Om Jeff, setiap hari saya selalu rutin goes. Woi, ada komunitas Bengkulu ya. Pertanyaan pertama, waktu terbaik untuk melaksanakan goes itu pagi atau sore hari, Om? Oke. Lalu apa alasannya? Ini banyak ya, ada peloton Yes, malam, yes, ada yes. peloton sore, ada peloton pagi. Berapa jarak tempuh goes yang paling ideal untuk orang yang masih muda maupun yang udah tua? Silakan Om Jeff. Oke, kalau dari apa yang kita udah sering share ke teman-teman di komunitas kita, nah kalau untuk waktu terbaik itu sebenarnya bebas, tergantung dari kitanya sendiri. Oke. Tapi kalau kita bicara badan itu paling fresh adalah pagi saat Setuju. baru bangun pagi. Jadi the moment bangun, lu langsung goes. Tuh. Cuma tergantung lagi nih waktunya nih. Ya. Kalau memang kita ternyata pagi nggak bisa karena ngantor dan sebagainya, ya udah goesnya sore. Oke. Jadi sebenarnya tergantung visibility waktunya kita Tapi sendiri. terbaik pagi. Terbaik tuh pagi. Terus kalau kita bicara berapa lamanya, Berapa jarak berapa tempuh? jarak tempuh, Untuk yang masih tuh muda. bebas lah ya. Cuma kalau kita selalu dari coach saya, coach AA, Lagi coach nonton AA, pasti. nonton nggak dia? Kasih nonton. Oke, dari coach AA tuh selalu bilang goes sih kalau bisa 2 jam. 2 jam nonstop. Mau speed berapapun itu terserah. Mau speednya 20, mau speednya 15, 25, 30, 35. Itu 2 jam nonstop. Kenapa? Karena itu saat untuk fungsinya tuh untuk ke kardionya. Yap. Gitu, aerobiknya dia. Jadi 2 udah langsung ke jawab ya. Ya. Nah, kalau yang udah tua tuh Om Jeff katanya. Udah tua juga, nah kalau orang udah tua tinggal intensitasnya aja yang dikurangin lah. Gitu. Tapi secara mungkin kalau yang muda kita, nah tua ini tergantung kan umur berapa kan? Iya. Soalnya kalau sepeda itu umur ditentukan di aspal. Iya. Kadang saya anak muda copot sama yang tua. Dan itu sering terjadi di kota-kota besar. Sering banget. Ini ada nanti bintang tamu satu lagi nih, narasumber itu. Yang suka copotin orang. Iya. Terkenal. Iya. Orang sebel pokoknya kalau ada dia di peloton. Iya, mau kita yang muda pun copot juga. Copot juga, Tuh, Mas. jadi kalau soal usia sih relatif ya kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau kita lihat kayak ada beberapa senior kita di goes itu mereka tetap aja goesnya 2 jam 3 jam. Karena basically again kita harus mengenali diri kita sendiri dulu gitu. Tapi bener sih kata Om Jeff, yang paling penting konsisten. Jangan tiba-tiba baru belajar goes, tiba-tiba 2 jam speednya kenceng. Ya. Semua ada step by step-nya ya. Yes. Berikutnya Oke, ada Dimas kedua. dengan nomor telepon 0821 XXXX. Pertanyaannya buat Om Jeff. Ya, Bagaimana tips bersepeda secara berkelompok agar tetap sehat dan menjunjung protokol kesehatan di masa pandemi saat ini? Oke, saya jawab yang pertama. Jadi kalau sekarang ini kalau dari tim kalau dari PP kita sekarang memang goesnya pisah-pisah dalam artian kita menjunjung Han Solo. Ya. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk berkelompok nggak? Karena kalau kita berkelompok tetap berkelompoknya kecil dan ya kalau bisa memang skupnya ya itu aja lagi terus, itu terus. Jadi kalau kita misalnya nih saya udah kebiasa kelompoknya sama Ruben sama A B C ya udah stay with the group. Jadi tetap dengan grup itu terus. And kalau memang bisa pakai masker taruh di standby di mulut.
standby taruh dipasang. Jadi ntar kalau lagi berhenti atau apa tinggal pasang lagi. Dan yang pastinya after goes ya udah jarak jauh-jauhan, kita distance. Lu jangan dekat-dekat. Atau jangan nongkrong lagi. Yes. Goes pulang gitu ya. Goes pulang, abis goes pulang. Yap. Terus tips goeser pemula yang ingin goes jarak jauh. Nah, ini. Jarak jauh mungkin kayak touring kali ya. Touring kali. Kalau dari coach saya selalu ngomongnya adalah biasain dulu goes 2 jam nonstop. Iya, jangan tiba-tiba langsung Iya. ke Sukabumi atau ke Bandung gitu sendiri lagi. Waduh, itu mah jangan. Kalau bisa memang kita pun juga ngasih tahu ke beberapa teman-teman yang baru mulai itu selalu adalah coba dulu goes 2 jam nonstop aja, mau speed berapapun terserah, yang penting udah kebiasa. Kalau udah kebiasa, udah siap akan untuk goes yang jarak-jarak jauh lagi. Gitu. Jadi intinya balik lagi bahwa bisa karena terbiasa ya, jangan sampai teman-teman baru goes tiba-tiba langsung goes jarak jauh, tidak dianjurkan teman-teman, itu nggak bagus banget buat kesehatan. Betul. Step by step. Berikutnya ada Gani 0821. Om Jeff, biar sama-sama bisa upgrade skill dalam komunitas, perlu latihan rutin beberapa kali dalam seminggu. Mungkin Om Jeff boleh tambahin nanti latihannya ada apa aja biasa kalau mau sama-sama improve. Oke, kalau Ruben goes latihannya berapa lama setiap minggu? Saya 5 kali minimal. Sama, jadi rata-rata sih kalau kita rata-rata goes seminggu 6 kali ya. Off day itu di hari Senin, tapi tergantung lah. Terus kalau melihat latihan rutinnya itu, nah ada jadwal latihan, jadi ada yang latihan interval, ada yang lagi latihan, tetaplah ada jadwalnya lah. Hari ini main apa, hari ini main apa, hari ini ada lah semua. Biar nggak bosan di loop, ya memang begitu. Jadi seenggaknya misalnya nih, loop itu kan paling enak karena kalau kita bicara loop kan muter-muter aja ya. Nah itu buat latihan either interval atau steady state di situ. Tapi kalau Grand Fondo kalau bisa yang jauh aja. Kayak Om Ruben nih. Om Ruben kalau Grand Fondo tuh dia dari Tangerang sampai ke mana tuh Sukabumi. Ke Surya. Sampai ke Sukabumi. Nah itu kayak gitu. Tapi ya jangan kita baru mulai goes 1 bulan udah nekat, itu jangan. Setuju. Belum siap takut ya. Oke, thank you banget Om Jeff buat jawaban-jawaban pertanyaan. Tepuk tangan yang meriah buat Om Jeff. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat teman-teman sobat goes, sobat Tiki, bahwa sepeda itu it's all about consistency ya teman-teman, konsisten. Jangan tiba-tiba sama kayak kita olahraga lah. Kita mau lari tiba-tiba lari udah 100 kilo nggak mungkin. 5 kilo dulu. 10 kilo dulu biasakan itu. Karena kan tubuh juga butuh penyesuaian. Jadi buat teman-teman semua bisa hebat asal konsisten, itu paling penting. Sama satu, nggak penyok nggak pulang. Kayak Bang Ruben, abis goes ke itu dia. Saya bukan nggak penyok, saya nggak ngopi, nggak goes. Tapi sekarang karena pandemi, saya abis goes pulang. Aduh, kasihan tempat ngopi. Nggak apa-apa, kita take away aja ya. Oke, kalau tadi udah ada Om Jeff, nanti boleh tanya-tanya lagi sama Om Jeff di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu masih ada 2 narasumber, tapi kita mau main games dulu, alright? Buat teman-teman, jangan lupa sekarang juga langsung buka www.kahoot.id. Sekarang juga kahoot.id. Nah, langsung aja. Nanti teman-teman ikuti cara yang berikut ini, oke? Pertama buka Kahoot Game. Selanjutnya masukkan pin gamenya. Pin gamenya ada nomornya berapa? Oke, nanti ya, berikutnya nanti game dimulai, nanti pemenang akan saya bacakan. Ingat teman-teman, semua harus masukkan pin gamenya karena semua data teman-teman akan kita cantumkan. Alright, langsung saja. Buat teman-teman, buka Kahoot-nya sekarang juga, www.kahoot.id. Nah, pin gamenya adalah 2096670. Ayo, masukkan. 2096670. Ada Kevin Handiaya. Ayo, ada Dea, Matthew. Waduh, santai. Buset, langsung banyak nih. Ada kaki 8. Kayak saya kenal itu ya. Ada sepeda damar, saya kenal juga ya. Halo, ada PYC, waduh, timnya Om Jeff ya. Waduh. Itu kayaknya Pak Bos saya. Iya. Waduh, masih ngincer hadiah juga tuh, nggak boleh tuh sebenarnya ya. Oke, ayo terus. Udah ada berapa nih? Ini hadiahnya lumayan ya. Udah Hadiahnya 29 orang. Hadiahnya goodie bag eksklusif dari Tiki. Isinya adalah truknya Tiki. Bukan ya? Oh, nggak mungkin, gila, rugi loh truknya ke Tiki dong. Boleh juga kalau boleh. Ada Rifki juga, kayaknya saya tahu nih Rifki yang mana ya. Ada Juki ya, halo semuanya. Ayo Cekidot.
Oke, baru 41 orang. Saya masih tunggu lagi. Lumayan hadiahnya. 43. Ayo langsung. Ada Tommy. Game pinnya 2096670. Oke, 2096670. Langsung ditulis pin gamenya, dimasukin aja langsung. Kita kasih waktu sekitar 1 menit lagi. Ayo langsung buka kahoot.it atau buka langsung Kahoot apps ya. Saya tunggu 1 menit lagi, lumayan hadiahnya. Lah, pakai nama pin. Mohon maaf, maksudnya pinnya bukan namanya. Namanya nama Anda, namanya. Ya nggak apa-apa deh. Kita maafin. Oke, masih kita tunggu. Ada yang dagang mie goreng tuh. Mungkin lagi lapar kali ya. Sampai 70 orang kita akan close. Oke, lumayan hadiahnya. Goodie bag eksklusif dari Tiki. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Nanti akan tanya jawaban, akan dapat jersey MV2 lumayan loh. Ada juga gloves Avelio dan ada juga sepeda Premier dari Polygon. Mantap, luar biasa. 5 orang lagi. Saya masih tunggu 5 orang lagi. Dikit lagi. 5 orang, ayo. Sebelum saya tutup. Oke, 2 orang lagi. 3. Cervelo hancur. Cervelonya hancur kasihan ya. Beli lagi ya. Oke, 1 orang lagi dan kita akan tutup. Nah, oke, terima kasih. Turun. Lagi 1 lagi. 3, 2, 1, ditutup. Kita akan mulai gamesnya. Ingat, jawab pertanyaannya dengan cepat, tepat, dan benar. Oke, ditutup ya. Webinar Tiki episode 7. Om Jeb, kita mulai permainannya. Silakan. Pertanyaannya Om Jeb. Berikut adalah jenis-jenis sepeda kecuali A. BMX, B. sepeda gunung, C. Vespa, D. lipat. Yang nggak jawab Vespa gue kesel sih. Vespa jawabannya. Apalagi ini pertanyaan siapa yang buat pertanyaan ini? Nggak usah anak sepeda. Anaknya teman saya aja bisa jawab ini. 3, 2, 1, selesai. Dan jawabannya adalah Vespa. Ada yang salah. Ada yang salah, ya Allah. Siapa yang jawab? Yang jawab BMX, ya Allah. Oke. Dan yang memimpin adalah Dimas. Ada 2 Dimas sama Dimas Amarsa. Asmara. Oke, pertanyaan kedua, ingat ya. True or false? Ruben Onsu adalah nama host kita. True or false? Ruben Onsu nggak main sepeda, jualan geprek. Ini yang jawab. Ini yang jawab nih pasti ada kepahitan sama gua. Ingat jawabannya yang cepat tepat. Ruben Onsu host kita, ingat. Ruben Onsu jualan geprek, nggak main sepeda. Kalau Ruben yang ini? Ya ampun Allah, masih ada jawab yang benar ya Allah. Maafkan dia. Siapa yang memimpin? Yes. Masih Dimas memimpin. Tapi Fahrur naik tuh, Fahrur naik ya. sama Mas Eko. Ingat teman-teman, jawaban tercepat dan yang paling benar ya, itu menentukan poin. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next, type answer. Apa singkatan dari produk Tiki Tracking Service? Ayo, diketik. Tracking Service. Yang pasti depannya T. Belakangnya Service ya, S. tengahnya Tracking. K. TKS. 2, 1, ditutup. Jawaban yang benar adalah Tracking Service. Tiki Tracking Service itu jawabannya adalah TRC atau TRC, dan yang berjawab adalah 7 orang. Apakah berubah? Apakah Dimas masih memimpin? Kayaknya enggak kan, bener kan? Ahmad Munawar, Ferry Kurniawan, Al Abid, Naomi Indrawibowo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kuis lagi, Om Jeff. Apa nama event webinar Tiki episode 7? A. Sobat sepedaan. B. Sobat goes. C. Sobat sepeda. D. Goes sobat. Ya Allah, gampang banget pertanyaannya ya. Yang Nggak mana ya, mungkin Ben? sobat guru nih ya. Yang mana ya? Kalau gue sih karena gue udah tahu ya sobat goes dong jawabannya. Gimana sih dari tadi gue udah 71. 1. Dan benar, masih ada yang salah. Selamat 62 orang ya, benar ya. Dan yang memimpin sekarang apakah Mas Ahmad Munawar? Ferry Kurniawan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kuis Kuis lagi. Apa manfaat bersepeda di masa pandemi? Kecuali A. mengurangi teman, B. menambah imunitas, B. menambah komunitas, Z. menghilangkan stres. Siapa yang mengurangi teman? Justru tambah banyak teman. Mungkin menambah keiteman, benar? Iya, yang benar nambah item. Nambah tau. item. Nambah item. Gak apa-apa, item eksotis sekarang. Lu paling susah pasti di make up. Iya betul. Mengurangi teman. Dan masih ada jawab yang salah ya.
Siapa yang memimpin? Ahmad Munawar. Waduh, susul menyusul ya. Berarti Ahmad Munawar sama Al Abid sama Naomi ini makin tipis. Dimas menyusul. Yes, tapi Ahmad Handiaya. Munawar 5 pertanyaan semua jawabannya benar semua. Benar semua. Kita akan cek ke pertanyaan terakhir. Silakan. True or false? Putar adalah layanan tiki dengan kepanjangan jemput antar. Putar adalah layanan tiki dengan kepanjangan jemput antar. True or false? Putar, jemput antar. Salah dong, harusnya jetar atau jemat. Harusnya jemar. Harusnya kosong dan jalan. True, benar. Putar adalah layanan tiki dengan kepanjangan jemput antar, dan yang menang selamat kepada Podiumnya nomor 3 Naomi, nomor 2 Alabin. Masih apakah yang pertama Ahmad? masih Ferry. Dan jawabannya Ahmad Munawar. Selamat buat Mas Ahmad Munawar. Ada Mas Eko dan ada Fija. Selamat sekali lagi. Akan mendapatkan goodie bag eksklusif dari Tiki. Selamat sekali lagi ya. Congratulations. Nanti masih ada games lagi, masih ada bisa nanya-nanya ke Om Jab lagi. Masih ada pengumuman siapa yang akan mendapatkan sepeda dari Polygon, masih ada. Tapi sebelumnya kita kehadiran 2 bintang tamu. Yang pertama dari Avelio yang paling suka nyopotin orang. Nah, ini yang paling berat. Road Captain di pick 2. Road Captain di Lipolup, National Commissioner yang kemarin Asian Games nilai-nilai atlet dia, dan juga yang bisa kita tanya tentang Polygon. Kenapa S8 saya belum nyampe? Emang pesen dong, 5. Nggak dijual buat saya. Tepuk tangan yang meriah Om Andika dan Bro Lucky Tantra. Halo. Mantap. Oke, Ben. Woi Om Andika, Bro Lucky, silakan boleh. Guys, Sobat Goes, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah secara virtual buat Bro Lucky Tantra dan juga buat Om Handika, ya. Punya Polygon. Inilah teman-teman, kalau misalnya cyclist nggak dipakein jersey sama bib beda ya. Kayak orang lain. Nggak ada yang nonjol-nonjol. Nggak ada yang nonjol, maksudnya lengannya. Aduh, Mas Luki bikin saya ngeri lah. Oke, baru episode 7. Oke, yang pertama saya akan langsung tanya ke Om Andika. Buat teman-teman semuanya boleh langsung kasih pertanyaan buat Om Andika dan juga Mas Lucky Tantra. Ya, kalau Om Jeb juga mau ditanya boleh banget. Alright. Pertanyaan buat Om Andika. Sebelumnya Om Andika, thank you so much sudah datang. Oke. Ini kayaknya mewakili cyclist beneran. Yang beneran cyclist gitu. Maksudnya latihan bukan berdasarkan tapi berdasarkan jadwal latihan, menu latihan, dan juga National Commissioner yang juga sebagai marketing dari Avelio. Pertanyaannya adalah, kan ini banyak part dari segi hobi sepeda ya. Helm, sarung tangan gitu ya. Kita ambil kecil aja deh, sarung tangan. Orang sering menyepelekan sarung tangan. Ada yang pakai, ada yang enggak. Sekarang saya mau nanya nih, dari segi bersepeda yang baik, atlet. Sarung tangan itu seberapa pengaruh sih? Kalau menurut saya sih sangat berpengaruh ya Ben ya. Sarung tangan itu penting karena untuk memastikan tangan kita tuh tetap kering satu, terus tidak tergelincir ketika kita pegang handlebar, gitu. Jadi memastikan tetap aman ya? Iya, karena kalau kita main sepeda kan biasanya keringatnya kan keluarnya juga banyak. Apalagi main endurance ya? Betul. Kalau kita nggak pakai sarung tangan biasanya tuh licin Ben, gitu. Jadi khawatirnya itu tergelincir, jadi kita bisa kecelakaan atau crash. Yes. Apalagi buat teman-teman yang kita satu perguruan ya, perguruan grup set mekanik. Karena kan di itu harga lagi naik nih. Ya kalau yang di itu nggak pakai sarung tangan tinggal itu ya kan, tinggal apa ya berarti? Noel. Kalau kita kan harus gitu. Gitu. Oke, selain itu juga buat lifestyle Ben, sarung tangan gitu. Jadi emang selain dari sisinya buat safety, jadi untuk menghindari benturan, jadi untuk menjaga dari sengatan matahari, kalau misalkan tiba-tiba crash, jadi tidak mudah tergesek ya Ben gitu. Tapi benar. Ini pengalaman saya langsung loh teman-teman cyclist, sobat gue, sobat Tiki. Ketika saya waktu itu sejatuh, itu sarung tangan yang menyelamatkan kulit luar tangan saya. Oke. Jadi kalau nggak pakai sarung tangan, asli ini kulit ya kena beset. Karena pakai sarung tangan, yang robek ya sarung tangannya. Oke. Nah, makanya beli sarung tangan yang terjamin.
Betul. Jangan sampai sarung tangannya nggak robek, kulit tangan yang robek. Nah, itu masalah. Itu lebih Gitu. baik kita beli sarung tangan. Sarung tangan terbaik ya Avelio. Nah, nih ini paling penting nih. Kalau kita ngomongin tentang Avelio, kita semua tahu lah Avelio punya jersey, punya sepatu, punya sarung tangan. Kita ambil tentang sarung tangan deh. Apa sih yang membedakan sarung tangan Avelio dengan sarung tangan merek lain? Mungkin bukan membandingkan ya, lebih tepatnya apa keunggulan yang dijual oleh Avelio? Oke, kalau kita bicara sarung tangan umumnya sih semua kurang lebih sama ya Ben ya. Cuman kalau kita bicara Avelio, saya menekankan bahwasannya kalau Avelio itu dari segi spesifikasi di gripnya Ben, di apa namanya silikon grip. Silikon bawah ya. Jadi kita memang concern di situ untuk supaya goeser itu aman bersepeda. Karena kan yang saya pernah bilang bahwasannya kontrol di sepeda itu ada di tangan, di handlebar. Jadi saya pastikan tangan itu tidak mudah bergerak karena licin gitu. Jadi kita concern di silikonnya itu. Betul. Dan ngegripnya lebih enak ya, lebih rigid gitu. Betul. Nah, kalau saya bisa menambahkan kenapa Avelio adalah pilihan anak-anak road bike dan goeser lainnya MTB gitu, karena Avelio produk anak bangsa dan harganya terjangkau dibanding sarung tangan lainnya yang kalau bisa kita lihat sebenarnya bahannya sama, ya kan? Betul, setuju. Ya ngapain beli yang mahal kalau ada produk anak bangsa yang lebih murah, lebih terjangkau ya. Betul. Saya tuh pakai yang ini sekarang, yang Iron abu-abu. Cross ya? Yang abu-abu. Oh, abu-abu. Dulu kan yang hitam, yang kulit kanguru. Betul. Sekarang pakai kulit apa? Ya pokoknya bagus lah. Iya. Ya. Jadi pakai itu. Oke. Berikutnya nih, seberapa penting kalau goes kita memakai sarung tangan? Karena kan mungkin ada banyak orang yang bilang bahwa helm itu perlu tuh helm, sepatu perlu tuh, jersey perlu, tapi nggak banyak orang yang menitik beratkan kepada sarung tangan. Oke. Kalau menurut saya sih penting banget ya Ben ya, sarung tangan itu yang tadi saya bilang, satu untuk melindungi tangan kita dari paparan sinar matahari, terus apabila crash ya kan. Jadi yang tadi Ruben bilang kalau nggak pakai sarung tangan mungkin kulitnya bisa robek atau apa, tapi kalau sarung tangan mungkin sarung tangan yang robek. Jadi memang benar-benar dari sisi safety-nya itu sangat baik. Oke, selain itu sarung tangan juga misalkan kondisi teman-teman yang suka goes ke daerah pegunungan, sarung tangan juga bisa menghangatkan Ben. Jadi memang bikin nyaman ya. Jadi kita goesnya gitu. Apalagi yang paling saya ngerasa enak tuh ketika pakai sarung tangan pas turunan. Betul. Itu ngegrip remnya juga lebih enak ya. Setuju ya. Iya, Ben. Nah, kalau tadi nih tentang Om Andika selalu ngomong tentang sarung tangan. Saya mau lebih menitik beratkan Om Andika sebagai seorang national commissioner dan juga penghobi sepeda yang benar-benar latihannya udah kayak atlet gitu ya. Nih, kalau misalnya kita baru main sepeda, ada nggak sih menu latihan spesifik yang perlu kita lakukan? Lebih spesifik, contoh, cadence putaran berapa, 2 jam gitu. Boleh di-share ke teman-teman, karena saya yakin banyak banget yang pengen improve, tapi ngerasa, kok saya nggak improve? Mungkin yang memberi saran nggak tepat. Silakan, Om Andika. Oke. Kalau saya ya, saya pribadi, saya memang selalu latihan secara rutin, Ben. Jadi setiap harinya itu dulu dari awal-awal saya selalu rutin mulai dengan 1 jam ya. Goes 1 jam non-stop. Dengan cadence, atau putaran itu 90 sampai 100 RPM-nya, Ben. RPM ya. Nah, dan continue. Dan sering bertambahnya waktu, terus-menerus kita goes, nah intensitas juga ditambah, Ben. Okay. Jadi nggak cuma segitu-gitu aja gitu. Jadi nanti ditambah dari sisi waktu, terus dari sisi gear-nya Ben ditambah. Jadi kita diberatkan dengan cadence dan putaran RPM yang sama seperti Berat itu. dong? Iya, continue aja Ben. Gitu. Jadi pelan-pelan nanti itu akan menambah stamina kita juga. Oke. Gitu. Latih ke endurance kali ya. Ya. Tapi ini pertanyaan penting nih. Kalau misalnya saya kasih tanya sama Om Andika nih, pilih mana? Endurance, power, putaran? Boleh pilih semuanya gak, Nggak Ben? bisa, satu-satu. Ini kan biar semua cyclist tahu apa sih faktor base yang paling penting. Ada orang yang bisa sprint tapi 100 meter doang. Ada orang yang nggak bisa sprint tapi kalau gue selama dia kuat. Coba kalau menurut Jadi gini Ben, jadi tergantung masing-masing cyclist ya. Jadi setiap cyclist itu punya karakter masing-masing. Ada yang memang tipikal sprinter,
ada yang tipikal memang endurance dan ada yang tipikal climbing ya Ben. Jadi Ada satu lagi tambahan typical chopoters. Oke, jadi memang menu latihannya beda-beda Ben. Jadi dari setiap spesifikasi itu, yang sprinter memang latihannya dia beda, climbing dia juga berbeda dengan yang lain gitu. Jadi masing-masing memang punya karakter dan menu latihan yang berbeda. Jadi pastiin dulu nih secara genetik badan kita lebih sebenarnya cenderungnya kemana nih? Oh, saya memang lebih suka endurance nih, daya tahan 100 kilo, 200 kilo, ya mulai latihan endurance dengan intensitas, dengan zona-zona yang sudah ditentukan ya, gitu. Oke. Kalau Om Jeff gimana? Secara pribadi, endurance, power, putaran. Secara pribadi. Bingung. Secara pribadi. soalnya- Selama ini kan gue sudah lama. Tiga-tiganya perlu. Tapi yang menurut lo paling apa ya? Ini tuh dasar gue bisa gue sampai saat ini tuh sejago ini apa base-nya? Kalau menurut pribadi kan tiap orang beda. Kalau gue sampai sekarang pun masih mencari volume. Volume. Wah, kata baru lagi tuh, apa tuh maksudnya? Volume itu apa ya istilahnya? Volume itu apa aja? Jadi Endurance lah, mencari endurance itu. Endurance tetap. Jadi Jeff ini kalau bisa dibilang tipikalnya endurance. Gitu. Kalau Bro Luki, Kalau saya memang dari dulu itu kan basicnya dari anak road bike ya. Oke. Ya, dulu saya pakai Helios. Helios tuh Polygon, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kalau saya terpenting juga ada endurance. Endurance. Tapi kalau ditanya sekarang, saya lebih penting konten kayaknya. Nggak salah. Ya, nggak nggak salah. Karena memang kurang lebih seperti itu sih. Kalau menurut saya yang paling penting ya, pertama kebugaran, stamina dulu, baru nanti untuk urusan speed akan berjalan seiring. Konten perlu, soalnya kalau kita nggak upload sama konten yang yoi, paling penting. nggak upload konten pasti tanyain, Betul. lu nggak goes? Iya, waduh nggak ada ini nih, Nggak ada ini. nggak ada konten. Alright, nih pertanyaan terakhir. Tapi nanti teman-teman boleh nanya ya, boleh nanya ke Om Andika, ke Bro Luki, ke Om Jeff tentang apapun. Technical juga, secara teknis juga boleh banget. Kayak misalnya kok saya kalau pakai gear segini jelek sih, kalau aero harus pakai crank apa, boleh. Secara teknis boleh. Mereka berdua nih yang ujung-ujung saya pasti jago banget tentang crank, sprocket, wheelset, apa top tube apa. Saya nggak ngerti, mereka ngerti. Oke? Pertanyaan terakhir deh. Kalau misalnya ada teman-teman semuanya yang mau beli produk-produk Avelio, saya dengar. Nah, itu gimana nih Om Andika cara belinya dan gimana cara simpelnya? kita ada dua cara. Yang pertama kalau teman-teman di daerah Jabodetabek kalau mau datang ke store-nya Avelio, Oke. kita ada di Jakarta Timur, di Jakarta Timur. Jalan Raya Pondok Kelapa. Oh, Jalan Raya Pondok Kelapa. Oke. Oke, di situ store kita. Jadi teman-teman yang mau beli langsung dan mau fitting, karena mungkin kan kalau beli online mungkin takutnya kurang pas atau apa karena tidak ada touch and feel-nya. Jadi teman-teman boleh datang ke store kami di Jakarta Timur di Pondok Kelapa. Oke. Kalau misalnya online, Kalau online kita banyak sih Ben. Jadi e-commerce ya. iya, e-commerce juga udah ada dan hampir 250 reseller kita udah Wow. ada di seluruh Indonesia yang berjualan online juga. Dan kalau nggak salah di toko-toko di dekat-dekat rumah gitu ya, Iya. toko-toko sepeda juga merek Avelio juga pasti ada ya. Sudah Apalagi pasti sarung ada tangan Ben. ya. Betul, dan saya pastikan harganya juga sama semua Ben, Yap, nggak yap, ada yap. perubahan. Dan kedepannya Avelio saya dengar nih Iya. akan membuat produk-produk kayak jersey dan bib yang kualitasnya yang menyamai merek-merek luar tapi harganya murah. Itu Betul benar. Ben, betul. Jadi memang kita nih udah ngeluarin bib jersey. Nah, ada satu jersey yang terbaru mereknya Corsa, ya kan? Apa? Sorry? Tipenya Corsa. Corsa. Dia jersey aero, jadi memang benar-benar kita develop untuk road bike. Jadi untuk benar-benar orang yang suka road bike dan memang jersey-nya itu sangat ringan dan cepat kering Ben kalau dipakai. Wow. Itu yang kategori skin suit itu ya? Iya, modelnya seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi ini yang kita tunggu bahwa produk anak bangsa bisa mencapai level internasional dan pastinya semua teman-teman yang ada di Indonesia harus first thing first beli produk-produk yang dari dalam Indonesia. Itu harus. Atau produk-produk yang dijual sama orang Indonesia. Iya dong. Iya dong. Nggak apa-apa produk luar tapi orang Indonesia yang develop, yang assembly itu juga penting ya. Nah, thank you Om Andika, tepuk tangan yang meriah untuk Om Andika dari Avelio.
Nah, kita langsung ke dedengkotnya sepeda nih. Yang pastinya teman-teman banyak mau nanya nih. Sabar netizen, sabar ya. Kita akan adili dia hari ini. Jangan diserah. Jangan diserah. Enggak dong, karena Polygon ini benar-benar hype banget di antara road bike dan juga Sally apalagi MTB. Polygon adalah satu merek Indonesia yang nggak pernah dibandingin sama merek Indonesia lain. Selalu dibandingin sama merek-merek luar negeri. Jadi itu kan satu image yang luar biasa ya buat Polygon. Nah, boleh nggak diceritain sejarah singkat Polygon ada di Indonesia? Iya, jadi kalau kita bicara tentang Polygon itu ya. Sebetulnya kan memang sudah kurang lebih dari tahun 1989. Nah, berarti kalau di tahun ini Polygon itu sudah memasuki umur yang ke-32. Nah, Polygon sendiri itu sebetulnya basicnya adalah PT Insera Sena. PT Insera Sena. Inseranya itu adalah industri sepeda Surabaya. Oke. Nah, Senanya adalah tokoh pewayangan. Jadi itu kalau sejarahnya ya penamaannya. Jadi industri sepeda Surabaya yang kuat gitu kurang lebih. Nah, punya visi bahwa menjadi produk yang dari karya anak bangsa tetapi mampu bersaing secara internasional. Wow. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalau lokasinya di mana, kalau teman-teman tahu bahwa Polygon itu benar-benar murni dari Indonesia, pabriknya ada di Sidoarjo. Kurang lebih seperti itu. Dan mostly partnya juga dibuat sendiri oleh Polygon. Kalau dari sepedanya sendiri, memang kita dari awal konsep sampai ke tahap terakhir pengiriman itu kita Polygon itu sudah punya distribusi sendiri. Nah, cuma kalau bicara tentang partnya, ada beberapa komponen yang kita expertise-nya adalah ya kita sepedanya. Tapi kalau ada juga teman-teman partner yang memang spesialis di komponen, ya kita serahkan ke mereka sih. Contoh grup set. Ya, contohnya grup set. Seperti yang kita tahu ya, yang warna biru gitu kan. Kita nggak nyebut merek dulu. Ya, yang warna biru saya juga tahu. Karena sensitif ya bicara. Ya, betul. Jadi Shimano, Siluki. Ya, benar. Jadi kita yang seperti itu kita serahkan memang yang ke expertise-nya. Betul. Tetapi kalau dari desain, dari welding, dari segala macam sampai ke assembly terakhir dan sampai ke delivery, kita semua lakukan sudah punya sistem. Polygon itu sudah punya sistem. Oke. Nah, mungkin banyak sobat goes yang taunya Polygon itu punyanya MTB Sally Road Bike. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dari pihak Polygonnya sendiri, Bro Lucky, Polygon tuh punya berapa jenis sepeda dan apa aja? Kalau kita bicara tentang jenis sepeda yang dimiliki Polygon, Polygon itu sebetulnya sangat luas ya, punya wide range produknya itu dari anak-anak sampai pro cyclist. Oh, anak-anak enggak ada? Iya, jadi kalau kebetulan sini Rodaling sebagai distributor dealernya kita, Polygon, itu sebetulnya kita menjual dari anak-anak sampai ke pro cyclist. Itu dari harga range 1 jutaan sampai sekitar 100 jutaan. Nah, untuk kalau bicara tentang tipenya itu ada yang urban, city, terus ada yang folding, ada yang MTB, itu kurang lebih umumnya. Tetapi kalau mau di breakdown lagi lebih jelas, lebih dari 130 jenis sepeda. Ya, jadi ada all mountain, cross country, ada gravel, ada segala macam. Nah, ini panjang nih, lebih dari 130 jenis sepeda. Jadi Polygon punya banyak sepeda, banyak jenis, range harganya juga banyak, dan juga dealership-nya juga banyak. Betul. Nah, yang jadi tuh gimana sih maksudnya? Rodaling adalah distributor tunggal atau sebenarnya bisa beli Polygon di dealer-dealer lain atau cuma Rodaling? Iya. Ini pertanyaan banyak orang. Betul. Jadi gini, kalau bagi teman-teman sobat goes kan mungkin juga ada yang belum tahu bahwa Rodaling itu ya memang grupnya Polygon. Oke. Nah, sebagai authorized dealernya Polygon, Rodaling itu punya modern retail kan dia ya. Konsepnya kan ada modern retail. Di saat ini di Indonesia itu ada 44 outlet. Nah, kalau tadi tanya kan si Bro Ruben nanya, apakah harus di Rodaling? Enggak, kita juga ada authorized dealer. Kalau yang tersebar di Indonesia kurang lebih dari 500 dealer. Dipotong Rodaling yang sejumlah 44. Jadi kalau teman-teman lihat dekat rumah ada toko sepeda nih, dia ada banner Polygon segala macam, nah itu authorized distributor. Betul. Saya mau nanya dong. Boleh. Kalau di Rodaling itu antar Rodaling bisa ngelihat stok nggak? Bisa.
Saya Itu- paham nih. Nah, ini. Ujung pertanyaannya saya paham. Ini konsep chain store-nya. Oke. Jadi kalau misalnya Bro Jeff ya, Bro Jeff beli misalnya dekatnya rumahnya SCBD, kok barangnya nggak ada, tolong dong dibantu di mana ada stoknya yang ada, kita bisa kirimkan. Nah itu konsep chain store-nya yang dimiliki oleh Polygon seperti itu dan Rodalink. Oke, jadi sebenarnya intinya distributor dan dealership tuh banyak banget. Betul. Kalau Rodalink doang yang ibaratnya yang satu grup gitu. Tapi sebenarnya mau beli Polygon di mana aja asal ada tulisan Polygon, sepedanya ada tag Polygon resminya itu mah oke. iya, itu tadi kita bicara tentang Indonesianya. Oke. Tapi kalau misalnya tahu sendiri bahwa misalnya Rodalink aja di Indonesia 44, kita juga ada di Singapura dan di Malaysia. Keren habis. Lalu kalau bicara negara, dealernya Polygon itu sudah ada di 33 negara. Wow. Dan pasarnya kita yang cukup ini kita soroti untuk saat ini Australia dan Singapura. Australia Singapura banyak kan orang beli apa ya? Lebih ke arah, karena memang kan infrastruktur juga ya, dilihat dari infrastruktur ya lebih ke urban, road bike gitu sih kurang lebih. Luar biasa ya. Jadi nggak hanya Indonesia yang hype, tapi juga luar negeri. Sama yang nggak ketinggalan nih satu lagi, bahwa Polygon itu di tahun ini sudah sangat gencar. Kita akan mengeluarkan beberapa varian produk e-bike. E-bike dengan sistem pedal assist ya. Jadi bukan yang mekanismenya throttle, karena esensi bersepedanya kita tetap ada. Itu sih. Jadi yang buat yang hobi nanjak nih, e-bike adalah jawaban biar kita bisa kop. Iya dong, boleh dong. Nanjak King ya, of Ben, ya. Mountain. Nanjak, King of Mountain. Anti copot. Kalau sering copot, E-bike. E-bike. Tapi kayaknya pakai e-bike di Dalkot, Wah itu luar biasa. kita jadi kang tarik. Betul. Dengan heart rate di bawah 100. Betul. Oke, boleh nanya nggak nih untuk Mas Lucky? Kalau untuk syarat jadi authorized-nya Polygon itu sendiri gimana sih? Kalau mau jadi syarat ya, beberapa contoh itu sebetulnya banyak mekanisme yang harus dijelaskan gitu ya Mas ya. Tapi kalau yang jelas pasti udah punya tempat yang memadai. Terus dari track record-nya pun juga yang memang pengguna dan memang percaya dengan Polygon gitu, kurang lebih seperti itu. Untuk tahunya nanti kita di belakang aja Mas. Waduh, ini udah mulai main-main di belakang nih. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Mas Lucky Tandra. Kita juga tahu lah bahwa Polygon jadi sorotan karena rodaling di Indonesia itu store-nya itu kosong sepedanya ya. Saya tuh menjadi salah satu saksi nyata bahwa dulu nyari sepeda Polygon itu masih full sepeda-sepeda. Tapi dulu belum punya open minded bahwa road bike tuh apa-apa aja. Jadi cuman ya asal lihat doang, mau beli waktu itu mau beli Sally. Sekarang ke Rodalink itu udah ludes khususnya road bike. Nah, Polygon sendiri dari Mas Lucky, dari perusahaan, ke depan tuh akan ada apa? Jadi biar semua teman-teman road bike, teman-teman sobat goes, sobat Tiki tuh bisa tahu nih, bisa nyiapin kocek kira-kira kapan launchingnya, kapan ada road bike-nya, dan gimana itunya? Jadi begini, kalau bicara tentang Rodalink itu kenapa saat ini, mungkin saat ini sudah mulai membaik, Ya. Bro Ruben. Ya, betul. Cuma mungkin di 2020 ya mungkin yang kita karena Ya. pandemi, lonjakannya terlalu tinggi. Betul. Nah ini dan ada lagi yang terpenting adalah PSBB itu. Ya. Jadi pembatasan jumlah orang saat bekerja itu dibatasi oleh pemerintah. ngaruh Sehingga, ya? makanya, tapi kita juga tidak tinggal diam. Jadi kita ada sistem rolling ya. otomatis kapasitas produksi juga turun ya mau nggak mau Kita ya. kita usahakan sih tidak Iya. terlalu berpengaruh. Pasti berbeda karena dengan ada pembatasan iya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Yang menjadi kendala adalah komponen ketersediaan komponen itu yang terbatas karena pandemi ini secara global gitu. Tidak hanya dari sisi Polygon ataupun Rodalink yang mengalami keterbatasan stok karena komponen itu tidak ada. Nah, itu yang mungkin sobat goes perlu sama-sama kita pahami. Jadi mungkin aduh barangnya nggak pernah ada. Nah, coba cek ke Rodalink untuk saat ini mungkin akan sudah banyak stok yang sudah ready. Nah, untuk kedepannya kayak tadi Bu Ruben nanya, ada produk apa sih gitu ya? Yang pastinya yang tadi saya bilang bahwa produk line up e-bike kita akan
akan keluar beberapa saat ini, dan nantinya juga ada varian tipe road bike terbaru yang diperkirakan juga di tahun ini akan kita launching. Oke. Boleh tahu Itu. bulannya apa biar kita bisa sama-sama siapin kocek karena banyak banget pencari road bike Polygon. Yeah. Mungkin buat teman-teman semuanya, teman-teman dari pencinta road bike ini harus dengerin nih. Kira-kira kapan nih? Kalau Mungkin produk-produk S series-nya, S8, spek. Nah, spek bocoran itu perlu bocoran, itu. bocoran wah, dikit. kalau bocoran ini nanti saya bisa kena penalti. Iya, Ada iya, SP iya. nih. Enggak, gini. Kurang lebih begini. Nantinya dari spek pasti ada peningkatan. Mantap. Dan sepedanya pun pasti dengan kategori jenis tipe yang terbaru juga. Nah, perkiraannya kapan? Nantikan saja, pantengin di Polygon Bikes ID Instagramnya. Aduh, Mas Luki tadi bilang Kurang lebih gitu. komponenannya pun ada perkembangan. Berarti dari 12 speed ke 11 speed ke 12 speed. Mantap. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya udah simpulkan ya. Oh, udah disimpulkan. PO. Saya pasti PO. Saya penanti. Oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan. Silakan buat teman-teman langsung klik di kolom chat. Langsung aja nanya. Boleh ke Om J, boleh ke Om Andika, boleh ke Bro Luki. Yes. Pertanyaan pertama dari Denny EP. Dari Fahrur R. 0895. Oke. Izin bertanya Bang Andika. Di masa pandemi ini kita harus taat prokes 3M. Tak terkecuali saat berolahraga di luar bersepeda. Termasuk bersepeda. Nah, menurut Bang Andika aman atau tidak saat bersepeda menggunakan masker? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan banyak banget. Jujur aja saya sepedahan pernah pakai masker dan pernah enggak. Pakai masker, engap. Nah, tapi ini gimana? Coba silakan Bang Andika. Oke, kalau menurut saya sih tetap kita harus jalanin protokoler ya Ben ya, 3M itu ya. Kalau siapa namanya Fahrur menanyakan aman nggak sih kalau sepeda pakai masker gitu ya kan? Tergantung kita intensitas bersepedanya Ben. Betul. Gitu. Kalau di sepeda itu kita kalau patokannya heart rate itu ada zona-zona, zona 1, zona 2, itu zona aman buat teman-teman goeser bersepeda menggunakan masker. Tapi kalau misalkan udah di atas itu lebih baik sih dilepas ya Ben ya. Udah zona 3 intensitasnya kan udah lebih tinggi ya karena khawatir asupan oksigen ke otaknya jadi berkurang gitu loh Ben. Terus kalau bisa yang tadi udah dibahas sama Jeffrey, lebih baik sih Han Solo ya sendiri goesnya, jadi kita nggak khawatir dengan kondisi seperti ini. Atau tadi Om J sempat ngomong bahwa mungkin maskernya ditaruh di saku belakang atau di bib atau dimanapun, jadi kalaupun ada singkat cerita mau berhenti atau agak melambat atau setelah peletonan kencang kita agak melambat, kita langsung pakai masker. Jadi biasanya kalau saya sih gini Ben, jadi kalau ketika bersepeda nih saya tetap pakai masker. Oke, ketika melewatin kerumunan atau peletonan biasanya saya pakai, tapi kalau udah lewat baru saya bawa main intensitas biasanya saya turunin seperti ini. Oke. Gitu Ben. Salah satu tips and trick ya. Jadi benar-benar teman-teman di masa pandemi kita harus sama-sama prokes. Memang engap, memang apa, tapi tips and triknya sudah dikasih tahu tadi sama Om Andika dan si Om Jeff ya. Berikutnya dari Gani 0821 mau tanya ke Avelio dong. Untuk sepatu klip dari Avelio apakah tetap mengikuti size sepatu biasa atau naik satu size? Nah, ini banyak mitos dan fakta nih tentang size di Avelio. Nah, sekalian nanya untuk Bro Luki lo ada kali. Tahun ini stok sepeda sudah mulai sedikit aman nih. Wih, tahu nih pasti. Tapi kok malah spare partnya sekarang yang susah. Mau upgrade nih sombong. Mau upgrade nih sombong Anda. Sombong kamu. Saya aja nggak bisa upgrade kamu. Oke deh, nggak apa-apa. Sultan. Iya, Sultan. Dari Gani untuk Bro Andika. Bang Andika silakan Bang Andika. Kalau menurut saya sih umumnya ya, kalau kan dia tanya apakah sepatu klip dari Avelio mengikuti size sepatu biasa atau naik satu size. Idealnya sih naik satu size karena sepatu sepeda itu sedikit lebih sempit ya Ben dibandingin Maksudnya sepeda. naik satu size biasanya saya 44, saya ke 45. Betul. Kalau beli Avelio gitu. Betul. Setuju. Karena Ya karena memang sepatu sepeda itu didesainnya lebih slim ya Ben, lebih sempit dibandingin sepatu cats biasa. Jadi oleh sebab itu wajib naik satu size. Umumnya begitu. umumnya begitu. Umumnya Tapi untuk begitu. lebih lengkapnya boleh di fitting langsung datang ke kantornya Avelio, tokonya Avelio di Jakarta Timur ya. Iya, Pondok Jakarta Kelapa, Timur ya. Pondok Kelapa. Nah, Bro Luki nih tentang Rodaling nih, mau upgrade tuh. Iya, ini kayaknya Bro Gani udah nyimak juga ya tadi webinar kita. Jadi kalau stok benar bahwa sudah mulai aman, tapi seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa
spare part-nya yang sekarang yang susah. Nah, kalau bicara tentang group set, ya tadi yang saya bilang ya, udah tahu jawabannya bahwa kita sama-sama menunggu dari tim komponen, tim produk yang menyediakan. Karena mereka sendiri juga masih terhambat ya pendistribusiannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau spare part yang lain, di luar group set, kemungkinan di Rodaling sudah mulai masuk. Sudah mulai hampir kembali seperti semula. Jadi persediaannya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya apa yang diproduksi oleh Polygon sendiri sudah aman. Cuman untuk spare part yang bukan Polygon, kayak contohnya ke Shimano mungkin harus ditunggu, tapi ke depan sebentar lagi akan ada ya, akan tercukupi. Jadi tenang aja Bro Gani, simpen uangnya biar kita bisa ganti upgrade ke 12 speed. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Mau upgrade. 11 speed dulu, nanti 11 speed kita nggak copot, 12 speed kita copotin orang. Oke, ada dari Denny 0851XXX. Apakah Polygon akan membuat tools untuk bisa virtual ride di Zwift? Nah, gimana nih? Nah, ini juga sebetulnya ide yang sebetulnya kalau nggak salah itu di awal di 2020 ya, waktu pandemi itu kita juga sudah mulai maksudnya mengevaluasi, mencari tahu mengenai program virtual ride ini. Nah, cuma balik lagi sih, kendalanya selama menjelang ke kuartal terakhir di 2020 itu bahwa ya teman-teman goes ini sebetulnya udah pada jenuh ya di rumah gitu. Makanya kenapa kalau misalnya virtual ride itu kita biasanya kerjasama dengan beberapa partner. Nah, jadi untuk saat ini belum ada produk khusus ya untuk dari Polygon bisa virtual ride di Zwift. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sementara lebih fokus mencukupi kebutuhan betul. pasar dalam negeri ya. Pertanyaan yang berikutnya silakan ditampilkan. Dari Denny EP, untuk pembelian spare part atau service sepeda Polygon, apakah bisa online pakai apps di Android atau Apple Store? Nah, pembelian spare part dan servis sepeda. Kalau spare part kayaknya bisa ya. Kalau servis gimana? Betul. Jadi kalau untuk pembelian spare part bisa langsung saja kunjungi di rodaling.com. Itu untuk ini kita ya. Oh, e-comnya jalan ya? Iya, untuk website kita. Tapi kalau di e-com ada beberapa juga kayak contohnya ya teman-teman e-com lah ya yang kita nanti sebut bisa cari tahu di website. Ya, okay. Nah, kalau untuk service secara online itu pun juga masih dalam tahap develop. Okay. Jadi kita masih sedang development untuk apps-nya dari Rodaling sendiri. Apakah bisa kayak panggilan gitu ya atau secara online, itu kita sedang develop. Oke. Dan masih butuh waktu lah untuk kita bisa itu. Intinya masih fokus memenuhi kebutuhan Betul. pasar. Itu aja udah pusing ya. Benar. Tapi kedepannya pasti Polygon akan Pasti kita ada pengembangan. kasih yang terbaik ya. Alright. Berikutnya Aprilina Wulandari. Izin bertanya kepada Om Handika, bagaimana strategi Avelio menghadapi tren sepeda yang tinggi pada saat ini? Bagaimana cara mengetahui size sepeda atau produk yang tepat untuk para remaja yang baru memulai goes? Wah, ini bagus nih. Gimana? Pertama untuk Avelio dulu yang menghadapi tren sepeda yang tinggi banget nih. Oke, yang pastinya kita tingkatin dari sisi produksinya ya Ben ya. Oke. Karena memang permintaannya tinggi, jadi kita selalu menambah sumber daya untuk produksi. Selain itu kita menambah bahan baku untuk kebutuhannya. Udah seperti itu aja. Oke. Kalau lebih ke cyclist nih, bagaimana mengetahui size sepeda? Nah, ini penting nih, size sepeda. Karena kan ada istilah insim, top tube, frame. Nah, itu kita mungkin bingung. Boleh dijelaskan Om Handika? Oke, mungkin ini jawabannya bisa dijawab sama Mas Lucky ya. Iya, Tapi kalau setahu saya untuk sepeda sendiri kan memang ada size chartnya ya Ben ya. Jadi memang diukur berdasarkan tinggi, panjang insim seperti itu. Mungkin bisa ditambahin sama. Kalau yang jelas untuk anak remaja ya tadi ya. Anak remaja yang baru mau. Ya kita pertama harus tahu dulu sih sebetulnya medannya dia mau untuk apa kegunaannya. Jadi baru bisa kita rekomendasikan sepeda apa. Terus kalau untuk masalah bike fitting, paling simpelnya kita bisa ukur dari tinggi badan. Iya, oke. Kurang lebih karena postur dan tubuhnya masyarakat Indonesia ini ya kan masuk pasarnya Asia ya. Kurang lebih tidak jauh berbeda gitu dibanding dengan market Eropa ataupun luar negeri gitu ya. Jadi paling gampang pakai tinggi badan dulu aja lah.
Standar ya itu ya. Standar paling tahu, oh ini anak remaja saya harusnya pakai ukuran M atau L, kita lihat dari tinggi badan aja, itu paling standar. Itu untuk step awal tahu ukuran apa yang kita akan pilih. Tapi Om Andika ada mitos yang bilang bahwa lebih baik undersize daripada kelebihan size. Itu benar nggak di sepeda? Jadi memang ini dibilang mitos sih, ya memang mitos ya Ben ya. Kalau menurut Iya kan saya. soalnya selalu bilang, Mas 56 aja, janganlah Mas, soalnya lebih baik 52 daripada, kan misalnya saya 54, lebih baik 52 daripada 56, itu benar. Gini sih kalau kita bicara idealnya memang kita harus ngikutin sesuai dengan size chart. Tapi memang kebanyakan para goeser itu kenapa mereka memilih downsize, karena mereka ingin sepedanya itu lebih kecil, jadi dia bisa kontrol sepedanya. Seperti itu Ben. Jadi kalau sepedanya agak besar juga kadang dia nggak nyaman, mungkin seperti itu gitu. Walaupun memang itu udah size-nya gitu, tapi ngontrol sepeda yang jauh lebih kecil untuk handling, untuk technical jauh lebih mudah ya Ben, seperti itu. Jadi kalau mau nambahin ya, kenapa lebih baik downsize ya? Karena ya anggapannya dari sisi stem segala macam masih ada disesuaikan lah. Iya. Terus ini Ben, kalau downsize itu sepedanya juga jadi tampilannya jadi lebih keren gitu loh Ben, dengan seat post-nya yang tinggi. Lebih compact. Seperti itu. Kalau mau keren tuh ngikutin sepedanya Om Jeff ya teman-teman. Remnya dibengkokin. Jadi kalau di foto nggak gini tapi gini. Kayak ngulek cabe. Jadi kalau lagi kriterium set lepas, nah itu maksudnya. Jadi Nah, ngikutnya cepet tuh. buat ngikutnya enak. Itu bercanda yang nggak boleh ngikut ya. Kita harus bagus ya. Oke. Nah, kalau tadi udah ada 3 narasumber yang luar biasa, kita masih kehadiran 1 special guest star untuk saat ini yang mungkin beliau ini bakal kasih solusi buat semua teman-teman yang sekarang nih hobi jual beli sepeda atau mau beli sepeda. Tapi kan gimana cara kirimnya ya, apalagi sekarang jualan sepeda banyaknya ke luar Pulau Jawa. Langsung aja sales manager dari Tiki Indonesia, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wahyudi. Sudah hadir bersama kita di Grebe Lipomopuri, Pak Wahyudi, Sales Manager Tiki Indonesia. Pak Wahyudi, thank you so much sudah gabung ke anak-anak goes. Sebelumnya mau nanya, anak goes juga atau bukan? Yoi, pakai apa nih? Saya pakai MTB. MTB. Paling jauh main kemana? Paling jauh paling ya ke Nura aja lah. Apa Nura? Nura. Itu di dekat Bang Ade. Dekat Bang Ade. Dekat Bang Ade. Oh berarti RA. Oh RA. Jadi Yoi. naiknya naik angkot hijau. Yup. Hijau. Turunnya lewatin RR road bike. Yes. Yoi. Kalau si Ruben nggak pernah loading Kak. Oh gitu ya? Enggak, saya nggak pernah. Oh langsung lihat, keren banget. Saya harusnya mainnya di Cihuni. Oh. Pak. Ya, mantap tuh. Siap. Ntar kalau misalnya ada rezeki dari Pak Wahyudi ya. Oke, siap. Oke, Pak Wahyudi sebagai sales Ya. manager dari Tiki. Ya. Ini kita kan anak goes, tapi Yap. kita juga yakin kita pengen upgrade sepeda. Oke. Kadang sepeda kita jual atau kita beli. Yap. Nah, kita paham pengiriman adalah salah satu produk penting dari antar atau jual beli sepeda, karena banyak banget teman saya ngalamin ya, Yap. nggak pakai Tiki nih. Yap. Tiba-tiba datang barangnya boncel, packagingnya nggak Oh, bagus. ya, Nah, yes. kalau dari Tiki sendiri nih, ada nggak sih solusi buat sobat goes yang mau beli sepeda secara online atau jual sepeda secara online, kirimnya keluar kota, keluar pulau, dan bingung cara kirimnya gimana? Tiki Oke. ada solusi? Oke, siap. Makasih Kak Ruben. Ya, untuk para sobat goes dan sobat Tiki sekalian, Tiki punya solusi lah untuk teman-teman sobat goes apabila ada kesulitan tadi untuk mengirimkan barang atau mereka melakukan transaksi jual beli ya. Ya. Jadi tinggal download aja di aplikasi Tiki. Di situ ada produk. Tadi mungkin sudah dibahas tentang produk TRC. Oke. Nah, produk TRC ini ada sangat ekonomis. Ya. Kenapa sangat ekonomis? Karena mungkin sepeda kan barangnya bulky ya, besar-besar ya. betul. Kalau kita pakaikan dengan produk yang mungkin agak reguler, mungkin mereka akan beratan dengan ongkos kirim. Betul. Nah, kita ada solusinya namanya produk TRC tadi. TRC itu perhitungannya per 10 kilo, bro. Per 10 Yes, kilo. per 10 kilo ya.
per 10 kilo. Jadi kalau misalnya sepedanya ada 14 kilo, jadi per 10 kilo tinggal dikalikan ada. Sebenarnya gini Pak Wahyudi, sepeda emang nggak berat, makin Iya, sini makin volume. berat. Tapi volumenya gede Yes. dan packagingnya tuh yang bikin berat. Karena kan Iya. packaging sepeda Iya. harus kayak dari kayu, Betul. ribet. Ya kan kita kalau misalnya ngirim nggak pakai Iya. produk yang kayak TRC Iya. tadi, Iya. susah dan pastinya lebih mahal. Iya, benar. Kalau untuk kayak sepeda baru, pasti kan sudah ada packaging standar dari pabrikasi kan. Contoh dari teman-teman Polygon atau teman-teman United Bike misalnya, itu punya nama standar dari pabrikasi. Dan menurut kami itu standar sudah sangat bagus. Dari pihak kami, kita menyarankan kita punya fasilitas atau layanan namanya packaging repack. Jadi kita ada 3, ada Oh, repack, ada. ada repack. Kita juga misalnya Wow. untuk standar penerbangan supaya nanti rush handling ya tidak pecah, kita juga ada packaging kayu. Kalau tadi karena jalur tadi TRC jalurnya jalur darat ya, cukup mungkin karena sudah standar packing kalau barang-barang baru itu kita kasih namanya semacam kayak bubble wrap atau werbing. Itu sepeda baru. Kalau sepeda second ya, kita juga bisa tadi dengan cara tadi supaya aman ya kita kasih packing kayu atau kita kasih kardus-kardus. Nah, biasanya kan teman-teman sobat goes ini agak worry ya, tuh barang saya bagaimana kalau misalnya nanti ada lecet, once atau misalnya patah atau apapun itu ya, Iya. kita ada namanya asuransi. Wow. Ya, kita asuransikan itu rusak ya kita gantikan, hilang pun pasti kita akan gantikan 100%. Jadi aman lah sobat goes ya. Tepuk tangan dong buat Tiki. Jujur Pak Wahyudi ini saya Ya. baru tahu ternyata Tiki ini bukan jasa pengiriman aja tapi one stop service. Yes. Jadi bawa aja sepedanya, Yep. bilang Pak packaging juga Pak, Yes. bubble wrap juga, Yep. anterin juga Pak. Yep. Terus terima asuransi juga Pak, Iya. di uangnya. Iya. Tapi kan pasti pemikiran sobat gue gini, ini kayaknya tracking service TRC, kayaknya eksklusif banget, kayaknya Yep. keren banget, Yep. pasti mahal. Emang masih mahal lah, males ah. Enggak lah. Iya Ya. dong, karena kan image-nya, ini keren banget, eksklusif gitu ya. Ya, saya tadi di awal sampaikan bahwa produk TRC adalah produk yang paling ekonomis. Serius? Yes, paling keren. Boleh mungkin di compete ya, di compete dengan beberapa kurir atau kompetitor lain. Jadi inilah saatnya Tiki mengembangkan atau coba mengadop teman-teman yang para hobi goeser ya, untuk bisa ya mengirimkan barang-barang sepedanya kepada kami. Oke. Insya Allah diyakinkan aman. Tapi Pak Wahyudi berarti kalau untuk secara per kilonya atau per 10 kilo, Ya. ini sangat ekonomis. Sangat ekonomis. Nah, boleh. sekarang kan ada muncul di fenomena ya, Ya. di mana kita tuh suka yang namanya training camp, anak-anak sepeda. Misalnya ke Jogja, ke Bali. Ya. Berarti bisa dong? Bisa. Jadi kirim sepedanya dulu, Yes. 2 hari baru kita terbang, naik pesawat. Boleh. Atau kita bawa mobil gitu. Iya. Kalau rame-rame sama teman, kan Banyak- jatuhnya lebih ekonomis. kan? Lebih ekonomis. Banyak memang kita pernah menghandle teman-teman komunitas seperti itu. Sekarang kemarin itu pada saat pandemi happening mereka kirim goes di Jogja. Iya. Ya kan? Ke Gunung Kidul atau mungkin ke Kaliurang ya, yang lainnya. Saya goesnya di Malioboro kok muter Betul. doang. Walaupun itu sepeda seli ya, Iya. ataupun mereka tetap mengirimkan kepada kita. Mereka kan maunya ya simpel saja, ngapain gua di Iya, kereta atau ngapain pesawat bawa- bawa-bawa. Apalagi ya. mobil, bawa sepeda. Iyalah. Mau lepas ini. Betul. Dia tinggal pencet aja di aplikasi Tiki, oh jemput. Udah, jemput sama tim kita. Serius dijemput langsung? Yes, itu Pakai kita jemput. truknya? Enggak, kita jemput ada tim sprinter Tim kita, sendiri baru? kurir, ya nanti dimasukin ke dalam truk kita berangkat ke sana. Wow. Oh, ayo. Iya, Boleh. Mau nanya, yes, boleh. Kalau tadi kan per 10 kilo Iya, ya. betul. Kalau misalnya sepedanya kan sekarang banyak nih ya, Iya. sepeda-sepeda yang ringan segala macam, nggak nyampe 10 kilo itu gimana Pak? Minimum cas 10 kilo. Minimum cas 10 kilo. Jadi walaupun bobotnya nggak nyampe 10 kilo pun minimum cas. Iya, 10. untuk produk TRC. TRC. Yes, barang bulky. Tapi kalau dia mau dihitungnya per kilo, menggunakan produk tadi. Produk ada reguler, ada overnight service, ONS, dan juga ada subday service atau SDS. Itu sih. Tapi biasanya untuk teman-teman sobat goeser kan biasanya barangnya itu tadi bulky besar-besar. Ya, volumenya besar, ya mereka cari yang lebih murah. Per 10 kilo aja lah. Karena akan dihitungnya volumetrik. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong lebih spesifik, per 10 kilonya start dari berapa sih Pak Wahyudi? Macam-macam tergantung destinasinya. Oke, kalau misalnya ambillah tengah-tengah lah, start dari berapa yang paling Oke, misalnya Jawa ke Jakarta ke Surabaya misalnya. Saya kurang lebih sekitar di angka 25 ribuan per kilonya. Kurang lebih ya. Saya coba cek lagi ya. Jadi per 10 kilo 250.000. Kurang lebih. Saya coba cek lagi mungkin di aplikasi Tiki itu kelihatan nanti TRC. Jadi Oh, jadi di aplikasinya juga sudah ada jelas. kalkulasinya? Yes. Jadi teman-teman sahabat goeser lihat aja aplikasi Tiki. Ketika dia katakan dari origin Jakarta, tujuan tadi saya sampaikan Surabaya atau ke Jogja, itu akan ketahuan, dia akan mengkalkulat sendiri di aplikasi, ya. Berapa produk TRC yang dia harus dibayarkan. Nah, itu jelas di situ. Tinggal, oke, 7 dong harganya, dia tinggal pencet aja aplikasi jemput online. Udah
udah tim kita akan jemput barang. Simple, make it simple. Ya, Jadi, pokoknya diam duduk aja di rumah. Diam duduk di rumah sambil nge-Zwift. Yes. Tiba-tiba orang tiki ngetok, Betul. barang kejual, hati nyaman, uang masuk Udah, ke saldo, uang masuk. upgrade sepeda. Yes. Dari Polygon Helios. Betul. Beli dong. Bukan. Beli dong Helios. Iya, Helios. Jangan lupa rantainya PYC. Oh iya, bener-bener. Sarung tangannya Avelio. Udah punya. Iya. Karena kebetulan guys, kita punya komunitas di Tiki. Terus terang nih saya sampaikan. Oh, komunitas di Tiki? Kita punya komunitas Tiki Goes Club. Tiki Goes Club. Iya. Itu semua boleh? Boleh. Road Boy. Semuanya. Ya tadi kita udah kurang lebih sudah berdiri sejak hampir 10 tahunan. Sebelum orang-orang lagi happening pandemi ini, kita sudah mulai main. Jadi inilah senengnya di mana kita mempercayakan sebuah kurir yang memang udah seneng sepeda. Yep. Jadi pasti penanganannya juga anak sepeda ya kan? Feel-nya dapat. Contoh kita nyuci sepeda, Yep. yang nyuci orang biasa sama yang nyuci goeser pasti beda. Betul. Sampai bottom bracketnya Yep. BB-nya diginiin ya kan. Iya. Kalau yang nyuci tukang sepeda motor, Gosok. semprot aja. Semprot aja. Padahal nggak tahu seberapa mahal kopinya. Betul. Iya kan? Bearingnya masuk air. Bearingnya masuk air. Ganti satu grup set. Nggak tidak digoreng. Tenang, udah ada di Rodaling. Harga retail nggak digoreng. Ya semua di sini retail. Bro. Santai Bro Luki, ini kayak Bro Luki banyak pikiran nih. Karena stok opnamnya agak ini ya. Iya. Oke, berikutnya. TRC itu menjangkau mana aja sih? Apakah Indonesia atau luar negeri juga bisa? Ya, sesuai dengan tadi namanya TRC ada tracking ya. Jadi kita batasannya atau kopres area untuk produk kita TRC ini Jawa, Sumatera, Kalimantannya di luar dari Tarakan sama Berau. Oke. Untuk Jawa, Sumatera, oke lah kita. Tapi rata-rata kan memang kita main dari situ ya. Kalimantan ya seluruhnya kecuali Tarakan, Bali, oke. Berau enggak. Ya saat ini karena dengan kondisi ya, kita belum coba memperluas corporate area kita sampai ke Berau dan sampai ke Tarakan. Oke, tadi pertanyaannya adalah gini. Apa benefit kita memilih produk TRC ini dibanding dengan kompetitor dan juga dibanding dengan produk-produk Tiki lainnya? Kan ada ONS juga, ada regular juga. Iya, tadi saya sampaikan di awal mungkin sudah keduluan tadi yang kita sampaikan. Bahwa TRC sekali lagi, bahwa TRC ada produk yang kita lahirkan, ada produk yang sangat ekonomis. Biasa per kilo, ini per 10 kilo. Betul. Yang kedua keuntungannya biasanya barang-barang bulky kalau teman-teman tidak ada produk TRC kan dikenakan per kilo. Ini sangat ekonomis karena per 10 kilo. Nah, terus corporate area-nya dan juga jasa layanan tambahan kita. Yang tadi saya sampaikan, kita punya jasa repack, packing, dan lainnya, juga pick up. Oke. Ya, dimanapun ya, selama dia mendownload aplikasi pick up, ya gunakan jempol, silakan. Oke. Ya, intinya harus ada di aplikasi. Oke, dia ada di aplikasi. Langsung Yes. aja buka aplikasi Tiki, bisa di-download ya. Yes. Nah, kalau tadi kan kita selalu ngomongin tentang barang sepeda. Tapi kan goeser juga pasti kan mostly juga ada banyak entrepreneur, pengusaha. Iya. Kalau misalnya nanya TRC ini bisa digunakan buat produk-produk apa aja, barang apa aja, sepeda atau apa lagi? Ya, TRC ya, karena kita sedang ada webinar dengan para sobat goeser ya. Jadi TRC ini untuk produk yang memang kategorinya adalah bulky. Ya, kita punya customer kata pengiriman barang-barang furniture yang besar-besaran kan alat elektronik ya. Yang mereka menginginkan ya harga-harga yang ekonomis, maka mereka otomatis ya kita tawarkan dengan produk-produk TRC tadi. Itu sih, itu terutama untuk barang-barang bulky lah. Pokoknya intinya kalau misalnya mau ngirim barang bulky, Yes. pakai Tiki Yes. TRC. Yes. Tapi kalau mau goes, jangan sampai badannya bulky. boleh. Betul. Salah goes tuh, Bro. Salah goes. Oke, boleh tanya nggak? Boleh. Oke, kalau untuk pengiriman sepeda wajibnya pakai asuransi gak sih Pak? Karena banyak teman-teman goes juga, oh asuransinya mahal ya atau gimana gitu? Baiknya apa gitu Pak? Ya, karena nilainya dari nilai sepedanya ini kan jelas-jelas masuk barang-barang yang valuable, barang mahal. Banget. Ya, untuk bisa minimalisir ya segala risiko ya kita sarankan yaitu barang tersebut diasuransikan. Untuk preminya sangat murah, boleh dibandingkan ya. Boleh dibandingkan premi kita, premi asuransinya itu sangat murah sekali. Terus covernya apa aja tuh Pak? Misalkan Kerusakan, kehilangan. Oke. Covernya full ya? Full. Sesuai nilai sepedanya. Betul, betul. Senilai harga sepedanya, ya, makanya pada saat dia transaksi, ketika dia menggunakan jasa asuransi, layanan asuransi, dia harus mendeklar value-nya. Berapa sih harga sepedanya?
katakan road bike 45 juta, oh dia harus mendeklar Estimasi harganya. atau gimana Pak? Ya, kalau sepeda second biasanya estimasi. Iya. Tapi kalau sepeda baru biasanya kan menunjukkan faktur pajaknya atau kwitansinya. Sebenarnya kalau masalah sepeda bukan harga aja sih Pak Wahyu. Iya, betul. Uang bisa dicari tapi value bisa dapetin S8 itu nggak ternilai. Paham ya? Paham ya? Ya. Mungkin harganya bisa kita beli lah, uang nggak bisa dicari, tapi Iya. cara dapetnya belum ya. Saya titip ya, S8 bisa 54 ya. Oke, ada pertanyaan untuk Pak Wahyudi dari Nur Iya. Fadilah dari Makassar, Baji Makassar. Jika menggunakan packaging kayu, apakah akan berpengaruh pada penambahan berat sehingga menambah okirna? Ini penting. Iya. Saya mau kayu, tapi Iya. kalau boleh kayunya nggak ditimbang. Iya dong. Ya. Oke. Ya secara logika benar. Ya, ketika barang tersebut ya kita lakukan packaging kayu, otomatis ya beratnya akan bertambah. Yang dihitung adalah after di packing kayu. Oke. Gitu. Bukan kayunya dihitung sendiri, enggak. Pokoknya udah di Betul. packing, mau yang mana? Gini, Iya. ditimbang baru. Sama lah kita misalnya naik pesawat ya, kita ada bagasi kan, penambahan bagasi. Pasti kan itu sesudah di packing. Sesudah bagasinya, kopernya diisi barang. Betul, Nggak mungkin bukan kosong. kopernya doang. Iya. Mau ngapain bawa kopernya doang? Kayak kadang saya bingung sama orang-orang kayak gitu. Iya, ngapain dibawa koper? Mending nggak usah bawa koper. Kenapa kita ngomong koper? Pertanyaan berikutnya dari Kavin Handayaya. Ini yang tadi menang ya, oke. Jika melakukan pengiriman sepeda menggunakan Tiki, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, bagaimana cara melakukan pengaduan atau komplain ke Tiki? Oh, penting. Apa saja dokumen yang disiapkan untuk mengajukan komplain? Sebenarnya gini pertanyaannya, Iya. Pak Wahyudi, lebih komplain ke Tikinya atau ke asuransinya? Atau memang Oke. asuransinya sudah dihandle oleh Tiki? Oke. Pertama saya akan jelaskan persyaratan apa sih yang bisa dipertanggungkan ketika Yap. si sobat goes ini mengirimkan barang dan dia menggunakan jasa asuransi ya, Yap. bayar polis asuransi selain kos kirim. Ketika dia sudah membayar asuransi, maka yang dipertanggungkan ya itu terhadap nilai barang tersebut. Nilai barangnya? Ya, katakan dia, Mas tadi saya sampaikan harga sepedanya katakan 40 juta, maka yang dipertanggungkan adalah harga 40 juta tersebut. 40 jutanya? Yes. Terus kita punya kemudahan. Tadi kan mungkin ada sedikit kekhawatiran ya. Gue udah ngirim, rusak, ribet nih, rata-rata kan gitu ya. Komplainnya gimana? Dipimpong-pimpong sini kan? Sangat mudah di Tiki ya. Karena memang kita sudah pakai digital semuanya ya. Jadi cukup dia melakukan ke call center kita di 15125, dia tinggal nanti dilayani oleh agen kita. Ya, di situ akan terikut semua pembicaraan dia, akan menjadi itu namanya komplain. Oke. Nah, biasanya mereka nanti persyaratan berikutnya adalah mereka harus bisa menunjukkan ya pada saat dia melakukan declare value pada saat transaksi, katakan tadi harga barangnya 45 juta, dia menunjukkan ini loh potensi harga 45 juta. Gitu sih. Oke, Ya. jadi nggak Kwitansi. seribet Enggak, kayak enggak. lapor RT RW. Oh, misalnya kayak bawa bentuk- kakak. Iya, dengan alasan nolak Iya. aduh nggak bisa ya. Surat buku tabungan. Iya, macam-macam lah. Iya. Jadi pokoknya di Tiki semua Kita dibuat mudahkan. mudah. Jadi Iya. tadi dari ngomongin tentang sepeda asuransi klaimnya begitu mudah. Nah, kalau misalnya kita nih Pak Wahyudi pengen pakai Tiki untuk ngirim barang lainnya, itu Iya. bisa di apps-nya juga. Maksudnya apps-nya khusus ngirim barang yang gede atau semua barang ada ONS semua? Iya. Di apps Tiki ini mungkin ini akan menjadi pertanyaan lanjutan kalau teman-teman belum mendownload ya sobat gue belum download aplikasi Tiki. Ya. Di aplikasi Tiki itu semua produk Tiki ya termuat di situ. Silakan pelajari. Jadi semua produk tadi saya sampaikan tadi ya ada ONS, reguler dan sampai TRC semua ada. Dan kami Tiki ya para sobat gue perlu tahu juga kami juga bisa ngirim internasional. Wow. Ya luar negeri. Mungkin taunya Tiki domestik, oh enggak. Kita juga bisa ngirim internasional dengan regulasi yang berlaku di penerbangan internasional. Pokoknya semua komplit, langsung aja teman-teman download apps-nya Tiki ini buat teman-teman milenial yang mostly goeser juga. Yes. Mesti download untuk memudahkan kita ya. Bisa Betul. compare harga, Iya. apakah milihnya ONS reguler atau TRC bisa milih ya. Iya. Berikutnya Ahmad Yuliansyah. Untuk Pak Wahyudi, apakah ada kriteria jenis sepeda anak-anak dan dewasa untuk biayanya? Karena pernah ada kriteria tersebut, bukan berdasarkan per 10 kilo. Nah ini benar atau enggak nih? Mungkin Oke. ini asumsi atau fakta ini? Ya, ini sebenarnya ini hanya asumsi saja. Jadi Oke. gini, ya, tetap ya kalau sudah produk tidak situ, tadi mungkin ada pertanyaan dari Bro ini bahwa kalau barangnya kecil gimana? Kalau dia selama menggunakan produk TRC, maka dia akan dicas adalah per 10 kilo. Per 10 kilo. Gitu. Mau ya. apapun jenis sepedanya. Jadi Yes. nggak ada nih,
Kalau sepeda karbon lebih mahal, sepeda nggak ada. aluminium nggak ada, sama. Nggak ada, sama aja. Federal atau apapun itu terserah sama mereknya. Semua, pokoknya 10 per 10 kilo. Yes. Alright. Adakah pertanyaan lagi lainnya? Oke, apa ada narasumber ada yang mau nanya ke Pak Wahyudi? Boleh, 2, 3 nggak apa-apa. Katakan. Iya. Ceritanya ternyata si Mas Ruben ini udah dapat LT. Iya. Terus kan dia mesti jual sepeda sultannya dia nih. Iya. Yang harganya gila-gilaan. Oh, iya, Pasti. fancy. Nah, terus ternyata yang mau beli itu di Sulawesi. Yes. Nah, otomatis kan dia pakai TRC. Nah, Iya. perhitungan asuransinya itu dia bagaimana? Apakah hanya berdasarkan klaimnya dia aja? Misalnya oke. Maksudnya klaim harga nilai- bawah sepeda saya mahal nih, Iya, padahal iya, sepeda siap. saya Iya. digoreng 200 harganya. atau Oh, iya. 250 gitu. Karena dia suka ngegoreng Iya, soalnya. saya suka goreng. Betul, ya. Saya juga suka makanan goreng-goreng kan, makanya saya suka dimarahin. Ya, seperti kita ketahui bersama, secara umum ya, prinsipnya asuransi itu kan biasanya membayarkan suatu klaim berdasarkan harga taksiran. Harga Taksiran, harga pasaran juga kan, bukan berdasarkan harga goreng. Oke. Ya, harga taksiran, harga yang umum. Ya, di pasaran seperti apa. Jadi misalnya tadi harga, misalnya tadi bisa sepedanya, umumnya sepeda 30 juta, tapi digoreng 100 juta karena mungkin sudah dimodif, mungkin punya sejarah apa, itu nggak bisa di cover. Ya, Makanya kenapa paling penting beli di dealer resmi, Yoi. biar nggak digoreng. Rodali nggak pernah goreng dong. diskon 50% ya bro. Itu juga nggak bisa. Sarung tangan. Besok lah. Oke. Nah, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Pak Wahyudi dari Sales Manager Tiki. Jadi Sobat Goes, ini hari ini lengkap banget ya. Dari produsen sepedanya ada, yang ngirim-ngirim ada, yang punya rantai dan punya komunitas juga hadir. Yang jago sepeda, suka nyopotin orang di peleton, sama jualan jersey juga ada di sini. Pokoknya lengkap. Semoga ini jadi insight baru, knowledge baru, jadi sharing pengalaman baru buat semua goeser yang baru ngegoes ataupun udah goes. Road bike, MTB, seri, semuanya kita adalah salam satu aspal. Nah, karena kita salam satu aspal, kita akan mengumumkan door prize. Mantap. Nah, yang pertama adalah door prize dari pertanyaan terbaik, oke? Buat semua teman-teman yang udah nanya, siap-siap. Jangan sampai nggak ada, karena nanti angus ya. Hadiahnya ada banyak banget. Yang pertama adalah 2 voucher belanja masing-masing Rp500.000. Persembahan dari Grebe. Dan juga 1 PYC Chain. Dan yang menang adalah dari PYC Chain atau rantai sepeda. Ada Gani. Selamat Gani. Dan juga voucher 500.000 dari Grebe. Ada Aprilina Wulandari dan Kelvin Handiaya. Selamat sekali lagi. Ingat ya, dibelanjakan di Grebe dan juga mendapatkan rantai PYC. Pokoknya PYC sepedanya sama, PR-nya baru. Mantap. Berikutnya PR personal record. Yoi. Berikutnya saya akan membacakan door prize untuk kuis sosmed. Hadiahnya adalah 2 pasang jersey dan juga sarung tangan dan juga 1 poligon. Selamat untuk Jasa BD mendapatkan 1 jersey MV2 dan juga gloves Avelio. Buat Jasa BD jangan lupa traktirannya. Berikutnya ada Denny EP sama jersey dan juga sarung tangan dan yang mendapatkan sepeda Polygon. Selamat untuk Justeo RD 123. Selamat sekali lagi dapat sepeda, hadiah ditanggung oleh Tiki. Pokoknya semuanya gratis dan gratis ongkir ya. Ya Tiki, gratis ongkir dong. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ada yang mengatasnamakan Tiki dan Grebe, PYC dan Avelio, jika tidak ada di sini, di website ini, itu artinya penipuan. Alright? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Om Jeff, Om Andika, ada Bro Lucky, ada Mas Wahyudi. Sebelum kita pamit, boleh dong closing statement masing-masing. Om Jeff, silakan closing statement buat siang hari ini. Oke, buat Sobat Goes, yang penting konsisten goes ya, and salam satu aspal. Salam satu aspal. Nanti setelah vaksin udah ditemukan, kita tunggu di Lipolup, kita akan masuk ke tahun perjuangan, kita lihat siapa yang copot duluan. Nah, Om Andika. Oke. Buat teman-teman Sobat Goes, jangan lupa pakai sarung tangannya Avelio, jersey-nya Avelio. Oke, yang pastinya bisa nambah kegantengan atau kecantikan ya Ben ya. Kekerenan 100% Ben. 100%. Nambah watt juga 20 watt ya. Nambah watt, betul. Jadi intinya closing statementnya, belilah Avelio. Luar biasa. Bro Lucky Tandra.
Ya cukup healthy lifestyle through cycling. Tadi benar konsistensi dan tetap ada passion untuk bersepeda. Luar Thank you. biasa. Terakhir, Pak Wahyudi. Yes. Ya, tuh Sobat Goes, ingat ya, hanya satu titipan kilat. Hanya satu titipan kilat. Yang lainnya titipan telat. Ya. Sekali lagi terima kasih tepuk tangan yang meriah buat Tiki Indonesia. Terima kasih juga buat Grebe, Lipo, Mopuri, buat semua teman-teman milenial nyari baju, nyari barang, apapun itu, buka rekening, kopi, semua ada di Grebe. Langsung aja ke Grebe di Lipo, Mopuri lantai 1 sebelah elektronik. Pokoknya di sini tempat hangout kita, tempat kita senang-senang bareng di Grebe, Lipo, Mopuri. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Avelio. Terus berkembang dan juga terus beli Avelio ya, dan juga PYC Chain. Sepeda biasa, grup set susah di-upgrade. Tenang aja, upgrade rantai. Personal record baru. Lihat tuh orang-orang Dalkot pakai PYC semua. Maximum speednya 70 km per hour. Nggak pakai ganti crank, nggak pakai ganti sprocket. Semuanya karena rantai. Penasaran? Beli PYC. Alright, terima kasih buat semuanya. Akhir kata inilah dia akhir dari webinar episode ke-7 dari Tiki. Dengan tema adalah Sobat Goes bahas seputar Goes bareng komunitas. Semoga buat semua teman-teman tetap sehat ya, tetap patuhi protokol 3M, tetap goes, tetap sehat, tetap pakai sepedanya, dan kalau misalnya mau upgrade sepeda jangan yang mahal-mahal. Polygon aja, produk-produk Indonesia. Alright? Terima kasih buat semuanya ya. Selamat siang, salam sehat, sampai jumpa saya Ruben Doniandas. Pamit, dadah.